supaya nggak ngantuk tadi meskipun Sun akan 2.30. Kita doa ya. Tuhan berkati untuk sesi ini seperti Tuhan juga memberkati sesi sebelumnya. Pimpinlah supaya Engkau mau kami semua bisa mencerna, hayati dan juga akhirnya mengaplikasikan dalam kehidupan kami baik secara pribadi maupun sebagai umat jemaat yang percaya kepada Tuhan. Engkau memberkati siapa, memberkati hamba-Mu, memberkati materi yang sudah dipersiapkan. Tuhan yang menerjemahkan di dalam kebutuhan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ambil beberapa insight dari para teolog ya, orang ini sama sekali nggak sistematis karena saya ambil sebetulnya banyak sekali tentu saja bisa dipelajari. Tapi kita membatasi beberapa poin eksemplaris, gitu aja, eksemplaris. Since kita gereja reform ya, ada Johannes Calvin. Dia komentar ini ya dari Mika 6 ayat 68. Saya pikir kita baca ini ya. Mikanya ya, karena ini kan komentar gitu. Kitab Mika ya, kitab Mika. Mika 6 ya, ayat 6 sampai 8. With what shall I come before the Lord and bow myself before God on high? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Lalu ayat 8 yang terkenal itu, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you? But to do justice, to love kindness, to walk humbly with your God. 8 ini kan terkenal sekali ya, so ya. Konteksnya itu konteks ibadah ternyata, karena ada kalimat ini ya, with what shall I come before the Lord, bow myself before God on high. Berarti ini kan ibadah gitu ya, maksudnya kita bisa mengerti dalam konteks sempit ibadah. Dan jawabannya adalah 3 hal ini ya, to do justice, to love kindness, to walk humbly with your God. 3 ya, saya ini justice atau righteousness. Love kindness itu kesetiaan, steadfast love, chesed, mercy kadang-kadang terjemahkan secara bebas. Lalu terus kemudian humility, 3 hal ini. Dari ayat ini aja kita bisa komen kayak tadi ya, di sesi pertama gitu. Righteousness itu apa? Love kindness ya, kebaikan dan kerendahan hati. Tapi saya komentarinnya Calvin yang pendek ini ya. The beginning of worshiping God and glorifying Him is to think humbly and modesty of ourselves. Ini inline dengan prolegomena di buku institusi yang pertama gitu kan ya, knowledge of God, knowledge of self atau knowledge of ourselves ya, plural sebetulnya. Sifatnya itu kan antitetikal ya. Maksudnya kalau saya mengenal Allah itu Maha Kudus ya, berarti saya itu najis atau berdosa ya. Kalau saya mengenal Dia Maha Besar, ya berarti saya itu kecil. Kalau saya mengenal Dia Maha Tahu, ya berarti saya itu gak tahu apa-apa gitu ya. Maksudnya sifatnya itu selalu antitetikal terus ya. Persoalan di dalam gereja itu gak nangkep ini loh saya aspek transendental ini ya, yang keberbedaan itu loh. Saya mengenal Dia sebagai raja, terus aku anak raja. Nah ini gak nyambung kayak gini. Kalau Dia raja itu sebetulnya kita itu hamba gitu kan ya. Itu kan antitesis namanya gitu. Kalau Dia Maha Kuasa, bukan kan, bersama dengan Tuhan kita juga akan ikut berkuasa. Itu berarti losing pemahaman transendental gitu. Gak ada antitesis saya gak ada gitu. Nah yang disebut humility itu sebenarnya ya itu gitu. Simply acknowledging keberbedaan kita dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu berarti kita itu sebaliknya. Of course kita nggak berhenti di situ lah dalam hal ini ya. Tapi di dalam ibadah ada transformasi ya. Kita di dalam Kristus dikuduskan ya. Kebenaran Kristus diperuntukkan bagi kita dan sebagainya. Cuma again kita nggak langsung jam ke sana ya. Tapi masuk di dalam penghayatan transendental itu terlebih dahulu ya. Maksudnya
Kalau Tuhan itu maha besar, ya berarti saya ini kecil, dia maha kudus. Kita ini najis. Kalau dia mulia, berarti kita ini hina gitu kan. Nah itu yang disebut dengan self knowledge ya, self knowledge. Tapi manusia lama itu kan gak suka dengan self knowledge yang seperti ini. Dia itu maunya self knowledge yang tinggi gitu. Ya ini yang menghalangi ibadah sebetulnya gitu. Ibadah itu kalau nggak membawa kepada apa ya, vulnerable self knowledge ya, vulnerable yang memalukan, yang shameful actually ya, yang nggak berdampak apa-apa gitu. Nggak ada humility dalam ini. Untuk membuka diri dan perasaan yang berdosa itu kan ada resikonya memang. Seperti kayak waktu tax collector itu berdoa, dia likely, meskipun Alkitab nggak terlalu jelas ya, tapi yang di Lukas itu ya, likely waktu dia ngomong itu orang Farisinya dengar nggak kira-kira? Ya mungkin dengar juga sih gitu. Kan pas nggak ada catatan dia suruh orang Farisinya keluar dulu gitu ya, keluar dulu, saya mau mengaku dosa di depan Tuhan, malu soalnya. Kayak nggak ada di catatan kayak gitu. Maksudnya kalau kita pikir sederhana, dia kayaknya ngomong, orang zaman dulu tuh ngomongnya bukan di dalam hati ya, tapi ngomong keluar gitu. Likely ya dengar sih itu orang Farisi. So to be a vulnerable ini loh sih, vulnerable community ini bagaimana? Vulnerable church, vulnerable self knowledge ya, dan bukan selalu menghias dengan kalimat-kalimat yang apa ya, membuat image kita selalu baik, tinggi dan seterusnya. Again, the beginning of worshiping God and glorifying Him is to think humbly and modestly of ourselves. Humbly and modestly. Nah, di Matius ya, again ini nggak direct berhubungan, tapi kita membaca tulisan-tulisan dari komentari itu. Kali ini tentang hipokrisi ya, tentang hipokrisi. 15:7. Matthew 15:7. You hypocrites, where did Isaiah prophesy of you when he said, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrine the commandments of men." Tadi kita sudah singgungin ya, saya ada apa itu self-made religion gitu kan, self-made religion. Di sini ada doctrines, the commandments of men ya. Lebih banyak peraturan manusia ya, daripada perintah Tuhan. Dan peraturan rumah manusia itu bisa luar biasa rumit ya, kita bikin orang itu gak bebas ya, jadi rumit sekali ya, rumit, dan yang ya, di dalam kerumitan itu akhirnya losing the substance atau the essence of worship ya. Yang diakibatkan oleh peraturan-peraturan manusia itu adalah ya ini apa, ritualistic worship ya akhirnya. Yang bukan keluar dari dalam hati, tapi ibadah lahiriah, ibadah eksternal ya, ibadah lahiriah. Ya itu yang disebut dengan kemunafikan kan ya. Mereka datang, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan seperti ini gitu. Tapi di dalam hati itu ya bukan itu gitu. Mereka ikut liturginya, ada pengakuan dosanya dan sebagainya, tapi nggak betul-betul merasa berdosa gitu. Ditandai dari mana sih? Ditandai sederhana, ditandai dari kehidupan sehari-hari gitu. Kalau kita di dalam ibadah ada pengakuan dosa ya, tapi terus kemudian di dalam sehari-hari kita itu jadi self-defensive gitu. Kita kan tanya ya, liturgi pengakuan dosanya itu di mana di dalam kehidupan ini sebetulnya gitu. Totally different person. So ini apa, liturgi kehidupannya itu self-defense gitu. Selalu merasa benar, orang lain yang harus selalu salah gitu. Tapi waktu di kebaktian terus kemudian ada pengakuan dosa ya dia ikut juga. Itu sudah pasti dia nggak ikut sih, pasti dia nggak ikut itu. Karena ya skizofrenik gitu, maksudnya di dalam kehidupannya nggak pernah ada, mana bisa ada gitu. Saya kalau nggak pernah latihan piano terus tiba-tiba konser gitu, konsernya bagus gitu, masuk akal nggak itu ya? Orang yang nggak pernah belajar terus tiba-tiba ujian A-level semuanya straight A gitu, terus dia nggak pernah belajar, masuk akal dah itu kayak begitu sih? Kan nggak masuk akal gitu. Terus di dalam ibadah itu jadi masuk akal, ya pasti nggak masuk akal juga. Orang di dalam kehidupan dia nggak tertarik untuk merenungkan firman Tuhan. Apa nggak bosan saya dia dengerin khotbah waktu di kebaktian disuruh diem kayak begitu gitu? Khotbahnya bukan 10 menit lagi, saya nggak tahu khotbah di sini berapa menit.
Di gereja saya itu bisa 50 menit, 60 menit gitu ya, 1 jam. Itu lumayan lama loh saya. Khotbah di ini kebaktian di Jerman, gereja State Church itu 10 menit saya khotbah. Kita waktu COVID ya dikasih waktu kebaktian harus selesai dalam 1 jam. Waduh, lah kita khotbah aja 1 jam gitu. Khotbah harus selesai 1 jam. Yang lainnya gimana ya? Akhirnya cut ya sudahlah, kita 40 menit khotbahnya, 20 menitnya sisanya itu liturgi semua. Jadi potong sampai itu harus selesai 20 menit. Udah ini apa ya pasti 40 menit gitu ya saya, 40 menit. Saudara bisa bayangin orang yang di dalam kehidupannya itu dia nggak biasa merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba suruh diam dan dengerin khotbah 40 menit, 1 jam dan sebagainya gitu. Ya torturing sih memang gitu. Karena ini totally different life gitu, di dalam kehidupannya itu nggak ada. Ini akhirnya terus kemudian ibadah itu jadi sesuatu yang luar biasa alien gitu, maksudnya luar biasa alien, sangat-sangat foreign ya. Karena nggak hadir di dalam keseharian gitu, nggak ada. Ya akibatnya ini saya Pak, hipokrisi pasti gitu. Kan saya harus sopan juga kan ya, ibadah kan saya nggak bisa deh bosan gitu kan nggak bisa loh, nggak boleh nggak oke lah kayak gitu ya pasti ya. Jadi gimana ya, bermunafik ria lah pasti gitu ya, mau nggak mau saya harus tunggu sampai orang ini kapan turunnya gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi sebetulnya sih torture gitu. Calvin bilang ya, first then it is wicked hypocrisy when the honor which men render to God is only in outward appearance. Outward is appearance, kelihatannya ya, secara eksternal, lahiriah. For to approach to God with the mouth and to honor Him with the lips would not be in itself evil, provided that the heart went before. Jadi Calvin bukan against semua eksternal, nggak masuk akal. Saya kalau nggak ada eksternal gimana gitu kan ya. Pasti ada lah itu, saudara berdoa ya berlutut, pejamkan mata, begitu kan ya. Pejamkan mata itu apa sih by the way artinya? Pejamkan mata itu apa artinya? Pejamkan mata itu saya nggak tertarik dengan kemuliaan dunia ini. Saya mau masuk ke dalam dunia nggak kelihatan, itu pejamkan mata namanya. Saya nggak tertarik dengan kemilauannya dunia ini. Gitu. Ini ada kemuliaan yang lain yang di dalam dunia nggak kelihatan. Gitu. Dan saya sedang melihat itu dengan memejamkan mata saya. Kan itu ya saya. Tapi kalau cuma tutup mata, ya sudah lah. Sudah. Tutup mata doang gitu, tapi terus nggak ada pengertiannya, hatinya juga nggak tergerak ya. Dia tetap aja silau dengan orang-orang kaya di dunia ini misalnya gitu ya. Nah terus berdoa dia tutup mata itu apa ya artinya gitu? Dia tutup mata apa? Tutup mata terhadap apa ya sebetulnya gitu? Nggak ada artinya sih, cuma literally tutup mata gitu toh. Nggak ada meaning apa-apa, nggak ada kerohanian, nggak ada, cuma benar-benar tutup mata gitu. The substance of what our Lord states on this subject is that since the worship of God is spiritual, and as nothing pleases Him that is not accompanied by the inward sincerity of the heart. Inward sincerity of the heart. They who make holiness to consist in outward display are hypocrites. Di gereja itu banyak orang hipokrit ya, banyak itu. Calvin sendiri percaya, ini Calvin ya. Calvin itu percaya, dia kalau optimis ya, dia percaya di gereja itu 20% bereaksi dengan benar, berespon dengan benar terhadap kehadiran Tuhan. 20% ya. Itu kalau dia optimis. Kalau dia rada realistik, pesimis, 10% gitu. Makanya dia percaya ada doktrin pilihan gitu. Dia bukan percaya 50-50, tentu angka ini bukan magis ya saya. Ini Calvin ya, bukan firman Tuhan, dia bisa salah. Tapi yang saya mau bilang adalah dia itu sangat realistik saya pikirannya. Dia sudah pasti bukan teolog yang jatuh kepada euforia, sudah pasti bukan. 20% itu sedikit sekali loh saya. Iya kan ya? Saudara rela nggak sih ya? Ini kalau di sini ya. Ini ternyata yang nangkep cuma 10%. 90% hipokrit di sini. Garing saya di sini nih. Saya sia-sia nggak sih sebenarnya pelayan saya gitu, maksudnya ini cuma 10% gitu. Yang lain ini cuma ikut ketawa-ketawa doang tapi nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Apa nggak sedih ya saya? Tapi Calvin tuh berpikir seperti itu loh. Dan dia bukan pesimis ya, bukan ya realistik. Memang kayaknya gitu. Nggak berharap banyak ya. Tapi dia bukan nggak ada ketekunan loh.
Dia bukan nggak ada ketukunan, dia terus bukan discourage, terus kemudian merasa apalah kerja nggak efektif kayak gini, enggak ya, dia nabur terus, dia terus menabur. Ya memang yang Tuhan kehendaki 10%, 20% itu ya sudah, 10%, 20% kan Tuhan berdaulat dan dia nggak pernah gagal rencananya. So poinnya adalah ini bukan untuk judgmental dan untuk cari-cari siapa hipokrit, itu bukan itu ya, tapi dalam pengertian di gereja saudara nggak mau ada orang hipokrit sama sekali gitu ya. Itu bukan tradisinya ini ya, eklesiologi reformatoris gitu. Tadi saya singgung di sebelumnya ya. Ada yang mikir kayak begini nih, itu orang Anabaptis gitu. Ya, Anabaptis. Saya nggak mau terlalu politik juga ya. Dari Anabaptis kita bisa belajar hal-hal yang indah juga, misalnya kayak penekanan terhadap pentingnya kelahiran baru. Itu terus terang dari Anabaptis ya. Gereja Injili kan sangat mementingkan kelahiran baru. Itu yang so emphasize ini adalah tradisi Anabaptis ya. Tradisi reformatoris ya, itu lebih kepada gereja itu yaitu gandum dan lalang ya, terus kemudian ya sudah Tuhan memang mengizinkan itu, jadi Tuhan membiarkan juga ada orang-orang hipokrit di situ, tapi kita nggak boleh lose perseverance precisely karena ada orang-orang pilihan gitu. Karena ada orang-orang pilihan maka saya harus tetap persevere gitu di dalam ini, karena orang pilihan tuh nggak akan gagal, maksudnya Tuhan yang memelihara mereka dan mereka pasti bertumbuh. Lalu ada orang-orang yang kok nggak bertumbuh, ya sudah memang begitu gitu. Kita minta orang-orang itu nggak ada gitu ya misalnya. Nah kita kan jadi gimana ya saya? Jadi ghetto gitu. Di dalam pengertian ini saya konsep gerejanya itu agak sedikit lain ya dengan orang Anabaptis. Orang Anabaptis itu mau gereja itu harus di make sure to steril. Sebisa mungkin deh gitu ya. Ya ini namanya kingdom of God gitu ya. Nggak boleh ada lalangnya sama sekali. Dan biasanya modelnya kayak begini nih punya kecenderungan sektarian gitu. Sektarian maksudnya sangat menarik diri, terus melihat dunia itu sebagai the enemy gitu. Gereja itu adalah ini tempat kudusnya gitu kan. Sudah bisa tahu lah model kayak begini ini kan rentan sekali dengan self righteousness nggak sih, yang di luar sana ya, orang-orang bobrok itu gitu ya, dan kita ya yang suci ini gitu. Ini kan apa? Bukan tribalisme ya kayak begini nih. Tahu tribalisme lah coy? Our sacred and holy religion, their idolatry. Tahu nggak sih ada orang bikin meme itu ya? Ya, our holy religion, their pagan gods dan sebagainya, our true God dan sebagainya. Ya tribalisme gitu maksudnya. So again, meskipun ada hal-hal yang indah yang kita bisa pelajari dari tradisi Anabaptis, tapi di dalam tradisi reformatoris kayaknya mereka lumayan in agreement bahwa di dalam gereja itu akan ada orang-orang hipokrit gitu. Ya bukan nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa istilah yang salah gitu. Tapi ini ya diizinkan Tuhan seperti ini, jadi bagaimana ya kita terus menabur. Nah, makanya di dalam reform eklesiologi juga ada disiplin gereja. Disiplin gereja itu aspeknya itu untuk mempertahankan kesucian, kekudusan, kemuliaan Allah itu ya. Tapi bukan untuk meniadakan orang hipokrit, so. Itu gak realistik loh sebetulnya gitu. Again, gak realistik so, itu sebetulnya. Dan bahwa yang perlu Injil itu juga gereja. Precisely karena di gereja juga masih ada orang yang belum lahir baru gitu. Misi itu bukan cuma untuk gelang gitu, bukan. Gereja itu perlu misi gitu. Gereja itu perlu penginjilan, perlu pertobatan. So ini satu paket gitu ya. Kenapa ini penting ya Zoe? Karena kalau kita nggak ketemu di dalam bagian ini, kita ecclesiological view-nya lain, kita akan lain Zoe. Filosofi of ministry kita akan lain semuanya gitu. Saudara kan nggak sabar dengan orang-orang hipokrit. Saudara akan berusaha untuk ini ya Pak, gereja sesteril mungkin dan sebagainya. Ya akan membedakan ini ya Pak, itu respons pelayanan kita akan lain loh ntar gitu. Good, Calvin ya, ada banyak yang tentu kita bisa belajar dari Calvin. Saya ada tulis ini sih, ada tulis apa? Sudah bisa akses di ini sih Pak, saya tulis artikel tentang Calvin dan di majalah lagi apa, jurnal ini Veritas ya. Calvin dan potensi pemikirannya bagi ibadah masa kini or something like that gitu. Saya sudah bisa baca di situ. Saya nggak mau bahas itu anyway, sudah ada sudah baca sendiri aja gitu. Coba akses bagian lain gitu.
Nah, perhatiin ya saya di sini ya. Penekanan yang membedakannya itu adalah again inward sincerity of the heart ini. Inward sincerity of the heart. The heart ya saya, bukan cuma the head, tapi the heart. Kalau kita sambung ke tradisinya Jonathan Edwards, dia akan melanjutkan itu yang dimaksud di sini ya, dia religious affections ya. Makanya afeksi itu penting gitu. Kalau Edwards akan bilang itu true religion consists in great part of holy affections. Affections itu mesti terlibat saya di dalam kekristenan. Karena kalau enggak ya sudah kita berada di dalam model intelektualis Christianity. Intelektualis Christianity itu dekat sama liberalisme saya. Actually, kalau sudah baca sejarah ya, itu waktu di dalam zamannya Jonathan Edwards. Dia kan kebangunan rohani ya, kebangunan rohani. Lalu dituduh Chauncey salah satu musuh ya, yang terus menyerang teologinya Jonathan Edwards. Dia berusaha untuk mempertahankan model rational Christianity. Dia menuduh Jonathan Edwards itu emosionalisme ya. Tapi yang ada sebetulnya kan dia ya sedang melawan pekerjaan Tuhan gitu. Bahaya loh saya ini. Kadang-kadang ya kita kan tradisi gereja ya, tradisional ya. Kadang-kadang kita bisa punya kecurigaan yang berlebihan terhadap emosi. Lalu kita bilang itu emosionalisme. Padahal mungkin kita yang stoik. Tahu nggak saya stoik itu? Yang dingin gitu maksudnya. Yang semuanya itu dianalisa, diintelektualisasi itu. Everything is rationalistic ya. Nggak ada ketersentuhan. Dia sisi yang lain, of course kita juga mesti berhati-hati dengan model Christian sentimentalisme ya. Ya kita juga nggak mau ke sana sih. Ditandai dengan tidak adanya pengertian, membagi buta gitu ya. Tapi nggak ada pengertiannya, without understanding. Nggak mau juga kita kayak gitu. Tapi hati-hati yang afeksi itu nggak tersentuh ya. Nah, Chauncey ini secara sejarah, dia ini yang akhirnya terus menghasilkan liberal Christianity versi Amerika, itu salah satunya dia. So, waktu ini ya, waktu gereja mulai penekanan itu kepada intelektualitas ya, sudah. Kalau nggak ngerti apa yang saya ngomong tinggal join medsos saja sudah. Lihat kekristenan yang terus-menerus ada di dalam perdebatan itu. Ya sudah dapatlah modelnya kira-kira kayak gitu. Orang-orang yang ini highly intelektual ya, tapi ya nggak ada belas kasihan, nggak ada gitu. Kasih itu menjadi sesuatu yang diperolok-olok gitu, diolok-olok. Kasih apa itu kasih? Akhirnya terus kemudian ini jatuh kepada kalau nggak ke legalisme ya, lalu jatuh kepada moralisme. Ya ini mungkin ya nggak tahu, mungkin ditarik ke sana supaya agak di tengah gitu ya, biasanya gitu sih. Dan di situ ya. Karena ini kan benar ini hopefully bisa lebih seimbang gitu ya. Ya, kalau nggak digeser ke sini atau gimana ini dekat ke saya. Ini oke ya. Suaranya masuk ya? Masuk. Saya kurang percaya gitu. Ingin lihat situ. Oke, ya harusnya masuk sih. Masuk. Jadi sekali lagi ya saya, kalau kita nggak memberikan tempat ini ya untuk afeksi ya, sincerity of the heart tadi ya, itu justification intelektual, rasional dan sebagainya. Itu bisa terjatuh ke legalisme atau ke liberalisme, moralisme dan sebagainya. Jatuhnya ke sana. Heran ya, itu seperti kayak nggak nyambung gitu, tapi itu pave the way ke sana sebetulnya. Ya, Brother Lawrence, dia bukan reform sih, tapi nggak apa-apa ini perkataannya bagus ya, bukan pendek saja. Dia bilang to worship God is to admit that we are entirely contrary to Him. Mirip biasanya dengan Calvin. Abad 17 ini by the way. Setelah definitely itu ya. And that He is willing to make us like Himself. Sederhana sekali ya poin ini. Tapi pertama itu we are entirely contrary to Him. Baru terus kemudian kita
dengan segala kerendahan hati, Roh Kudus itu mengubahkan kita menjadi semakin menyerupai Dia. Semakin menyerupai Dia itu nggak terjadi kalau kita nggak masuk dengan entirely contrary gitu. Yesus kan bilang kalimat sederhana ya, saya datang untuk orang berdosa. Kalau kamu sudah rasa benar, ya sudahlah, berarti kebenaran Yesus bukan untuk kamu gitu. Kan Yesus orang benar, dia datang untuk orang berdosa. Tapi kalau ini orang rasa benar, Yesus bukan untuk dia, berarti memang gitu. Yesus itu tabib, dia datang untuk orang sakit. Orang mesti tahu bahwa dia sakit. Nah ini saya kalau boleh menekankan lagi ya, ini penting ya Pak, itu preaching of the law ya. Preaching of the law yang membawa kesadaran orang berdosa, sehingga terus kemudian ada the sweetness of the gospel, consolation, comfort in the gospel ya. Itu comforting and itu sangat menghibur karena ada pahitnya ini ya, preaching of the law yang bikin manusia itu hopeless dan helpless gitu. Betul-betul under condemnation, nggak bisa lari gitu. Bagian ini kalau nggak ada ya, kalau bagian ini nggak ada, yang masuk itu pasti cheap grace gitu. Anugerah yang akan dianggap murahan ya, Tuhan yang jinak dan lunak itu tadi gitu. Tapi ini kan serius ya, ini seperti pengalaman Yesaya tadi, binasa itu bagaimana itu menghadirkan itu di dalam ibadah ya. Teror itu tadi gitu, entirely contrary to him. Jonathan Edwards tadi saya sudah singgung intra-religious affections ya, itu ya dia membicarakan terutama like love ya. Yang menarik waktu bicara love itu bukan cuma love tapi juga ada hatred. Jadi ada holy love, holy hatred ya. Tentu diganti objek kayak gitu. Kalau kita truly love God, dan kita harus ada holy hatred. Holy hatred terhadap sin ya, holy hatred terhadap dunia ini itu misalnya ya, bukan mengasihi dunia. Holy hatred terhadap pekerjaan setan dan seterusnya. Ini enggak, kalau kita bicara true love itu harus ada hatrednya ya. Yang enggak ada hatred itu bukan true love gitu. Tapi hatred yang lain ya, maksudnya dengan objek yang lain. Dia bicara joy, dia bicara ini ya, afeksi-afeksi religius yang ada di dalam kitab suci gitu. Kita akan di pembicaraan terbuka ya saya. Di abad 20 kan ada gerakan Pentecostalism, ada karismatik dan sebagainya. Memang bukan tradisi gereja kita gitu ya. So, bagaimana kita respons terhadap itu gitu? Maksudnya kita dealing dengan itu gimana? Saya coba ngomong yang salah aja ya saya. Saudara nggak akan lebih jadi tradisional dengan terus kemudian menggunting semua yang namanya afeksi dan emosi gitu. Itu very bad response ya saya. Nah kok saya, bukan berarti karena mereka misalnya emosionalisme terus kita, oh yang benar itu sebenarnya intelektualisme gitu. Ya sama dong berarti kayak begini. Kita jadi kependulum yang lain dong berarti seperti ini saya. Beware, hati-hati dengan sentimentalisme keagamaan yang keliru, itu sih betul gitu ya. Tapi penyelesaiannya tentu saja bukan intelektualisme ya, bukan rationalistic Christianity. Tendensi itu ini sih saya ada gitu, ada. Ini sudah agak lewat ya saya, tapi di gereja saya di GRI si belajar mengajarkan kepada jemaat itu aspek mistik di dalam perjamuan kudus ya. Agak susah loh untuk orang reform apparently ya, yang rasionalistik itu gitu. Ya ini sekedar simbol gitu ya, ini bukan tubuh dan darah Kristus, ini cuma roti dan anggur. Ya memang roti dan anggur not to be confused with tubuh dan darah Kristus, itu betul gitu ya. Tapi kalau di dalam perjamuan kudus kita nggak betul-betul makan tubuh dan darah Kristus, ya itu namanya bukan perjamuan kudus gitu. Simbol itu kan menunjuk kepada yang disimbol gitu kan, bener gak sih? Kalau ada tanda itu kan menunjuk kepada yang ditandakan. Tandanya itu roti dan anggur, yang ditunjuk itu apa? Ya tubuh dan darah Kristus kan ya. Berarti makan roti ini secara fisik ya, itu menunjuk kepada makan daging atau tubuh Kristus dalam pengertian rohani. Ini namanya lahir baru sih. Lahir baru itu dimensinya bukan cuma lahiriah, tapi ada dimensi rohani. Tapi orang bisa kesulitan sih.
kesulitan. Saya pernah tes, atau saya bisa tes juga sih, tapi sudah lalu ngomong ya. Tes di jemaat. Siapa yang percaya di sini kalau waktu kita perjamuan kudus itu sungguh-sungguh makan tubuh Kristus dan sungguh-sungguh minum darah Kristus? Hampir gak ada saya yang angkat tangan. Loh, lah jadi lu perjamuan kudus apa gitu maksudnya? Kalau kita gak sungguh-sungguh makan daging dan minum darah Kristus, ya terus perjamuan kudusnya di mana gitu? Apa yang membedakan kita dengan ini? Apa? Oh, kita mengingat saja. Kalau mengingat saja nggak perlu pakai perjamuan kudus, saya juga bisa mengingat kapan saja sih. Untuk apa mesti ada roti-roti dan anggur-anggurnya kayak gini? Kalau nggak ada mystical happening di sana. Ini aja susah kan, saya mengajar ini bisa susah gitu di jemaat yang sudah sangat enlightenment maksudnya, rasionalistik gitu. Jonathan Edwards ya. Saya baca dulu kutipannya terus kemudian kita komentar ini ya. Poinnya mau dibawa kemana gitu. To instance in the duty of prayer, it is manifest we are not appointed in this duty to declare God's perfections, His majesty, holiness, goodness, and all sufficiency. Menarik ya sih. Jadi waktu berdoa itu kita bukan ngomong ini, tapi nanti dulu masa nggak boleh di dalam doa itu kita memuji Tuhan with all His excellent attributes itu. Persoalannya di mana ya sebetulnya? Tapi terusin dulu ya. And our own meanness, emptiness, dependence, and unworthiness, and our wants and desire to inform God of these things, or to incline His heart and prevail with Him to be willing to show us mercy. But berarti itu semua yang sebelum but ini ya, itu dipersalahkan oleh Jonathan Edwards. But suitably to affect our own hearts with the things we express, and so to prepare us to receive the blessings we ask. Rada kontroversial sih kalimat ini ya. Baik Mas ya. Jadi dia bilang di dalam doa itu lu bukan ngomongin Tuhan itu maha besar lah, dia itu maha kudus, dan terus juga kasih tahu kita ini empty, kita ini dependent, dan kita ini miserable dan sebagainya. Doa itu bukan itu. Coba kalau saudara cuma dengar sampai di sini toh kan ya, maksudnya apa ya kalimat ini? Tapi yang dia bilang ini loh saya, doa itu bukan memberikan informasi itu kepada Tuhan, karena Tuhan ya sudah tahu. Kalau kita memberikan informasi itu seolah-olah Tuhan itu nggak tahu bahwa Dia itu besar mulia, akhirnya konyol memang ya saya. Seperti kayak Tuhan nggak tahu kita punya misery, kita punya minus, emptiness, Dia juga tahu itu. Doa itu bukan itu. Nah ini menarik ya, dia bilang doa itu adalah waktu kita bicara ya, itu betul-betul dari dalam hati kita. Atau katakanlah kalau kita belum bisa dengan emosi kita, at least dengan kita keluar ngomong ini ya, kita sendiri terpengaruh oleh kalimat yang kita keluarkan sehingga kita ini ada resonansi. So Jonathan Edwards itu cannot take it. Orang yang berdoa tapi nggak truly mean it gitu, itu bukan berdoa. Orang yang berdoa theologically correct ya, so, kalimat itu theologically correct, tapi dia nggak affected dengan apa yang dia doakan itu. Ya ini loh. Nah itu memang juga dipengaruhi sama dia revivalist ya. Dia revivalist, dia ada pengalaman tentang kebangunan rohani dan sebagainya gitu. Orang yang benar-benar terbakar, dia sendiri terbakar pasti gitu ya untuk kerajaan surga. Tapi ini buat saya aspek yang menarik itu, dua kalimat yang di atasnya kita mesti taruh dalam konteks yang tepat ya, karena kalau enggak ntar kita bisa jadi aneh mengertinya. Simply yang mau ditekankan Edwards itu adalah ini, to affect our own hearts with the things we express. Saudara waktu menyanyi, kenapa mesti kita menyanyi? Karena waktu menyanyi ini kan pakai musik ya. Hopefully dengan musik itu terus kemudian untuk kita itu afeksinya itu tergerak gitu. Karena kalau kita nggak tergerak afeksinya, ya itu cuma ngerjain tugas gitu kan ya, ngerjain tugas. And so to prepare us to receive the blessings we ask. Jadi bagi Jonathan Edwards, apparently ini ya, sikap hati itu mempersiapkan kita, maksudnya affectionate ini ya, mempersiapkan kita untuk appreciate blessing yang diberikan oleh Tuhan. Saya ambil contoh sederhana aja, ini benar-benar contoh sederhana ya. Saudara kalau sudah sakit ya berbulan-bulan gitu, terus nggak bisa keluar rumah sakit ya, terus kemudian sudah berdoa kepada Tuhan, terus kemudian saudara benar sembuh dan bisa keluar rumah sakit ya, itu kayaknya joinnya lain dengan mungkin sekarang saudara dan saya, kita sama hari ini sehat gitu ya.
Tapi the way kita appreciate kesehatan itu mungkin agak lain ya, agak lain. Dengan orang yang benar-benar affectionately, desperately ya, itu apa, membutuhkan kesehatan itu, dan akhirnya diberikan oleh Tuhan. Kalau pinjam istilah yang Tuhan Yesus pakai ya, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Bukan mintalah supaya engkau diberi, ada juga sih ya, minta maka engkau diberi, itu ada ya, kayak itu. Tapi ini mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Waktu nggak minta, akan diberi juga sih kayaknya. Saudara nggak pernah minta banyak hal yang Tuhan kasih juga kan, bener kan? Saudara nggak minta ini, nggak minta, Tuhan juga sediakan juga. So kita nggak minta bukan nggak bisa dikasih, tapi yang beda itu sukacitanya, sukacitanya. Orang yang minta itu waktu menerima dia lebih ada sukacita. Yang nggak minta, yang nggak bergumul, ya dia bukan nggak menerima, tapi waktu dia menerima dia rather take it for granted lah, atau anggap biasa, atau dia rasa itu entitled, wajar, lumrah, dan seterusnya itu. Nggak terlalu ada sukacita ya. Nah ini ya, kira-kira dimengerti dalam pengertian itu saya. Prepare us to receive the blessing we ask. Sekali lagi, kalau sudah baca dalam cerita kebangunan rohani, itu orang-orang Kristen itu affected gitu. Dan isinya, kontennya itu adalah ya konten yang diajarkan oleh Alkitab ya. Jadi kita nggak bisa menuduh ini sebagai emosionalisme atau euforia atau apa, bukan. Misalnya ya, perasaan keberdosaan yang dalam ya, itu real gitu. Ini kan kontennya kan benar ya, kontennya bukan konten yang salah gitu. Tapi itu dihayati secara mendalam, dihayati secara mendalam. Yaitu kebangunan rohani dalam hal ini. Lawan katanya ya suam-suam kuku itu, lukewarmness ya. Ibadah yang ya terlalu tenang. Lalu tentang singing praises to God ya, dia bilang the duty of singing praises to God seems to be appointed wholly to excite and express religious affections. Wholly to excite and express religious affection. No other reason can be assigned why we should express ourselves to God in verse rather than in prose, and do it with music, but only that such is our nature and frame, that these things have a tendency to move our affections. Mirip saya dengan yang dibilang Calvin ya, tadi saya nggak ada sih kutipan ini, tapi Calvin menulis waktu dia bahas tentang musik. Ya dia bilang melalui musik itu Tuhan itu bisa memasukkan kata-kata sampai relung hati yang paling dalam ya. Relung hati yang terdalam melalui musik ya. Yang mana kalau tanpa musik ya bisa berbeda gitu. Ini bukan berarti terus kemudian kita ascribe certain magical quality or power di dalam musik ya, bukan. Tapi bahwa Roh Kudus itu menggunakan itu ya sebagai instrumen yang bisa dipakai oleh Tuhan to move our affections. Tuhan menggunakan musik ya, Tuhan menggunakan ini ya Pak, pujian. Sebetulnya kita bisa memuji Tuhan tanpa musik kan bisa juga, saya tinggal baca aja gitu ya. Tapi ya berbeda, karena waktu dengan musik itu kita terlibat afeksi ya. By the way, istilah dipakai Jonathan Edwards ya, lebih suka pakai istilah afeksi daripada emosi ya, saya ada bedanya ya. Emosi itu kalau dalam pengertian Edwards itu ya ada aspek bodily sensation ya. Afeksi itu basically artinya itu lebih dalam ya. Emosi itu bukan sesuatu yang salah sih ya. Emosi itu sesuatu yang lebih, let's say lebih superficial gitu ya. Misalnya saudara nggak nyaman ya, nggak nyaman duduk ya, itu harusnya level emosi atau afeksi. Tanya ini, saya tanya. Iya, afeksi. Karena apa? Sampai infeksi ya duduk. Kalau saudara sampai level afeksi itu, sudah marah-marah, sudah tuntut yang punya gedung dan sebagainya, bawa ke pengadilan, kursinya saudara banting dan sebagainya, itu sudah masuk level afeksi sih kayaknya gitu ya. Level emosi yang normal ya. Saudara suka makanan yang cocok selera dengan saudara, bumbunya pas, itu level emosi gitu. Setelah itu dalam 20 menit ya kita sudah lupa kira-kira gitu ya.
Masa orang jadi nggak bisa tidur terkena enak sekali ya. Biasa itu sampai ke bawah 7 hari gitu ya, agak sakit jiwa kayaknya. Ini terjadi di dalam level emosi ya. Tuhan menciptakan kita level emosi ya. Kalau semuanya afeksi kita bisa gila juga sih. Saudara lihat sesuatu yang jijik gitu ya, tapi saudara ke bawah terus kan jadi susah ya kita ya gitu. Tuhan menciptakan buat level emosi dan afeksi gitu. Tapi yang dimau di dalam ibadah itu sebetulnya masuk sampai kepada level afeksi gitu. Karena kalau nggak masuk ke sana itu superficial ya, gampang sekali dilupakan gitu. Makanya ya banyak ibadah itu kayak nggak mengubah manusia ya. Kenapa ya? Ya pertama tadi kita bilang mungkin stoik gitu ya, highly rasional ya bisa sih kayak gitu ya. Sekedar memberikan wawasan gitu ya. Tapi nggak tersentuh itu. Tapi mungkin juga bisa bukan tanpa emosi, tapi dengan emosi, and emosi dan bukan afeksi. Emosi itu saudara merasa nyaman di dalam ibadah, saudara merasa seperti kayak bisa terlepas bebannya. Tapi heran ya, setelah selesai ibadah bebannya kayak balik lagi gitu. Bebannya kayak dibawa pulang lagi. Ya karena apa sih? Ya karena nggak masuk sampai kepada afeksi. Ya. Di dalam perjamuan kudus orang bisa sampai nangis-nangis gitu ya. Wah, seperti kayak tersentuh sekali. Lalu terus kemudian di tempat parkir teriak-teriak karena dia dipotong gitu maksudnya. Ini hubungannya apa ya sampai nangis-nangis tadi gitu ya. Kok ada Dr. Jekyll and Mr. Hyde gini gitu maksudnya. Yang satu monster, yang satu orang beradab gitu ya. Kok jadi gini ya? Yang tadi itu apa gitu. Ini belum 20 menit loh kebaktiannya. Belum 20 menit selesainya gitu. Terus kita mau berharap sampai bisa lasting for 1 week. Ya mimpi kan sudah. Apa persoalannya sudah? Ya cuma di dalam level emosi gitu. Cuma di dalam level emosi. Bukan masuk sampai kepada level afeksi. Untuk menjadi masuk kepada level afeksi itu kita mesti ada waktu sudah, mesti ada waktu. Kalau kita di dalam ini tradisi hidup yang semuanya serba mau instan cepet lah dan seterusnya gitu, nggak bisa itu, nggak bisa kayak begitu, saya nggak mungkin dapat ya. Perlu ada waktu, ibadahnya sendiri itu perlu ada waktu. Yang lain lagi ya saya, ini agen nggak sistematis ya saya cuma ngambil cuplikan sini dan sana gitu, maksudnya kita main puzzle sekarang boleh kita big picture-nya dapat ini. Saya certain ya, masih berurusan dengan idols dan ini penting ya saya, penting. When man ceases to worship God, he does not worship nothing but worships everything. Waktu objek worship yang benar itu vakum ya, dia bukan jadi vakum saya, bukan itu berhala-berhala itu ngantri actually gitu. Dia ngantri. To be human is to worship. Gak ada orang yang gak worshiping, itu gak ada, saya betul-betul gak ada. Gak mungkin dia gak worshiping. Dia bisa worshiping money, dia bisa worshiping fame, dia bisa worshiping his or her own emotions, perasaan, dia bisa worshiping her own face, dia bisa worshiping self, bisa worshiping macam-macam lah sih, itu yang namanya idol sih. Tapi waktu kita gagal menyembah Allah yang benar, itu langsung di take over oleh segerombolan idols di dalam kehidupan kita. Dan itu ini ya saya itu sangat mereduksi kehidupan manusia. Maksudnya manusia benar-benar miserable itu. Ada orang saya hidup itu tergantung penilaiannya orang lain. Aduh kasihan sekali ya. Kasihan sekali, ntar diomongin gini loh, ntar dia pikir gitu, kok tentang dia pikir deh, aduh kok masih di dalam Egyptian bondage kayak gini ya. Saya bukan berarti saudara gak peduli omongan orang sama sekali, bukan itu ya, saudara berantakan diomongin, saya gak peduli omongan orang, ini ekstrim yang lain, bukan itu poin saya. Tapi kita tuh ketakutan deh sampai pendapatnya orang lain deh, dan biasanya orang-orang tertentu yang kita idolize gitu, yang penting. Ya terus perkataannya dia itu kayak penting sekali gitu ya. Saya hidup gak ada freedom of conscience akhirnya. Saya jadi harus mendapatkan kesan yang baik ya, daripada orang-orang itu ya. Can happen di tempat saudara kerja ya, can happen di family gitu ya, family, can happen even in the church juga.
Akhirnya kita nggak ada kebebasan ya sih, karena keep harus considering apa ya orang akan pikir tentang saya, apa ya orang pikir tentang saya, kayak gini terus ya. Ya itu worshipping pendapatnya orang berarti gitu, padahal orang pun pendapatnya kan nggak tentu cocok ya sama kehendak Tuhan. Kenapa kita nggak bisa bebas ya daripada itu ya? Kan Injil datang itu memerdekakan, termasuk itu hal-hal kayak begini ya. Jangan pakai istilah abstrak ya, membebaskan kita dari dosa. Ya tahu membebaskan dosa apa gitu ya. Ravenhill bilang, lu bebas dari dosa. Dosa apa coba? Dosa apa nih? Dibebaskan dari bondage apa? Yang real itu apa? Bener nggak Injil itu memerdekakan? Ya, so Chesterton mengingatkan kita kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya kita akan semakin menikmati kebebasan, terus kita akan semakin berpisah dengan ini siapa bondage, ideologi dunia, apapun deh, dari bentuk yang paling sophisticated ya, terartikulasikan dengan baik, sampai ajaran-ajaran populer yang sebetulnya kalau diselidiki juga bukan Injil, nggak kompatibel dengan Injil. C.S. Lewis perhaps ini kutipan yang perlu agak pelan-pelan bacanya. Masih ada kaitan sama idol, tapi dia bilang ini Tuhan ini kan waktu di dalam ibadah itu kan ada berbagai macam elemen ya. Nah, itu seharusnya itu membawa kita itu kepada cicipan kepada realita yang sesungguhnya. Dan jangan sampai kita itu attracted ke sana, whereas kita nggak menemukan yang dicicipkan, susah bahasa Indonesia nih, yang kita cicipi melalui hal-hal tersebut. Saya baca dulu itu. The books or the music in which we thought the beauty was located will betray us if we trust to them. It was not in them. It only came through them. And what came through them was longing. Kalimat ini aja untuk sudah mendengarkan musik ya, itu jangan keliru, beauty-nya itu bukan inherent ada di sana gitu, tapi ini diberikan Tuhan supaya saudara dan saya itu boleh mencicipi. Yang ditimbulkan oleh elemen-elemen ini adalah kerinduan saudara gitu. Jangan terus kemudian dengan itu kita jadi berhenti di sana dan puas dengan hal-hal tersebut itu. Tapi justru melalui hal-hal tersebut itu kerinduan kita, longing kita itu makin diperkuat ya. Masih bisa ngikutin nggak di sini? Appetizer. Ya, appetizer, betul, appetizer. Foto orang yang saudara cintai. Ini kan seharusnya menimbulkan longing, bukan membawa saudara terus jadi memberhalakan itu kan ya. Aneh sekali itu. Kalau saudara lihat menu di restoran terus tiba-tiba saudara kenyang gitu. Aneh maksudnya. Baru lihat fotonya ya, mungkin lu kenyang kan lihat harganya ya. Kenyang, mahal soalnya. Ya itu lain lagi urusannya itu. Tapi kan bukan itu ya harusnya. These things, the beauty, the memory of our own past are good images of what we really desire. What we really desire. But if they are mistaken for the thing itself, ya. Itu loh saya di dalam zaman reformasi ya memang sih kalau di dalam tradisi ini tradisi reformasi Swiss khususnya kan ya, itu kan dihancurkan semuanya ya, Zwingli dan sebagainya. Sebetulnya kita tahu ya kalau pikir dengan kepala dingin, ya patung yang nggak harus membawa orang kepada penyembahan gitu kan, nggak harus kan ya. Gambar Yesus ya juga nggak harus membawa kepada penyembahan, nggak harus ya. Tapi memang bisa gitu, memang bisa. So kalau kita melihat gambar terus kita jadi bergantungnya kepada itu gitu. Karena kalau saudara nggak bawa gambar Yesus merasa perjalanan kurang safe, ya ini dia mulai jadi berhala gitu kan. Kita terus jadi mereduksi Tuhan jadi ikon-ikon itu atau apa gitu, atau patung-patung itu dan sebagainya. So itu namanya mistaken for the thing itself ya. Padahal ini adalah penunjuk ke sana, tapi di mistaken for the thing itself. Kita mau yang lebih secure yang kita pegang, yaitu berhala namanya. They turn into dumb idols. Sudah perhatikan ya, waktu kita ngomong they turn into dumb idols, ini bukan cuma ngomongin ikon tadi loh saya, atau lukisan atau patung atau apa ya. Ini bisa literally anything saya, literally anything.
perhaps ya, termasuk our worship style ya, bisa turns into dumb idols, termasuk mungkin ya apa ya, arsitektur gereja, desainnya atau jenis musiknya atau apa, mistaken for the thing itself ya. Akhirnya kita harus seperti ini ya, kalau nggak kayak begini ya, saya nggak bisa beribadah di sana. Ya itu jadi idols, langsung memutlakkan sesuatu yang seharusnya itu nggak mutlak, contingent, menunjuk kepada yang lain, tapi mistaken into the thing itself. Perjamuan kudus tadi so ya, roti dan anggurnya ya, wah dibawa pulang sampai ditaruh di bagian borong mana dan sebagainya. Ini mistaken for the thing itself ya. Padahal ini kan penunjuk sebetulnya, penunjuk tubuh dan darah Kristus, tapi mistaken for the thing itself ya. Akhirnya jadi highly magis kayak begini nih, apa perjamuan kudus, anything. They turn into dumb idols, breaking the hearts of their worshippers, menghancurkan hati para penyembahnya ya. Hancur ya saya hatinya, karena idols itu selalu menghancurkan, bukan membangun. Kristus itu membangun, idols itu menghancurkan, memperbudak. For they are not the thing itself, they are only the scent of a flower. Bahasanya C.S. Lewis ini, imajinasi. The scent of a flower, gitu. Ini baunya bunga. The scent of a flower we have not found, ya. Flower eschatologis, heavenly flower. The echo of the tune we have not heard. Echo ya, echo. Ibadah ini seperti echo. The tune, real tune-nya itu di sorga gitu. Ini semuanya echo, ini cicipan-cicipan, a foretaste. News, kabar from a country we have never yet visited. Ini nggak bisa lebih bagus lagi ya saya ini Pak, kalimatnya ya. Nah ini loh saya, ini kan apa ya saya, ini I call it paradox gitu ya. Satu sisi kita serius dengan ibadah yang Tuhan percayakan, kita mau menggarap sebaik mungkin yang kita bisa gitu ya. Tapi ini tetap nggak boleh jadi idol gitu. Ini saya cuma menyediakan foretaste gitu ya, cicipan untuk yang akan datang itu, yang belum sempurna ya. Jadi yang dibangunkan terus menerus di sini ini adalah holy desire and longing itu tadi gitu, yang nggak akan pernah puas sampai kita kembali kepada Tuhan. Nah ini berarti ibadah yang benar itu. Tapi ibadah yang membawa saudara-saudara konten itu tadi ya, konten tidak pengertian yang keliru ya, tapi nggak membawa orang kepada yang lebih penuh lagi ya. Yaitu actually ibadah yang gagal sih. Nah, kadang-kadang Tuhan juga bekerja melalui imperfection itu. Nah, saya bukan celebrate imperfection di sini ya. Imperfection itu juga dipakai Tuhan untuk menyadarkan bahwa yang kamu dengar di sini ini memang masih echo gitu. Lah kamu mau dengar tune aslinya ya, itu ya belum gitu. Nah, kebiasaan ini ada dialektis. Satu sisi kita mau mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa berikan ya. Ada terus-menerus perbaikan gitu, improving the quality dan sebagainya. Betul, harus gitu. Sisi yang lain, ini akan tetap jadi echo. Ini tetap akan jadi scent of a flower. Gak akan jadi real flower, nah gitu. Karena memang belum. So antara already and not yet ini loh saya. Tension already and not yet ini penting gitu. Dan kita bergerak di dalamnya sebetulnya. Ada respons dulu nggak saya ini tentang bagian-bagian ini? Silakan, saya masuk sebentar. Ya, silakan. Saya penasaran sama bagaimana yang dibilang oleh kita tentang si Elia yang bergaul akrab dengan Tuhan, sedangkan saat itu mungkin konsep penyembahan ataupun ibadah itu tidak serumit yang hari ini kita ada. Kita rumit ya sekarang. Pada gereja Protestan sebenarnya termasuk yang paling simpel dibandingkan ini. Iya, kalau saudara ke gereja Anglikan ya, gereja Islam Ortodoks, Roma Katolik itu rumit sih. Pakai depan. Ya bukan cuma depan ya, saya pernah datang ke satu gereja itu urusan kapan duduk, kapan berdiri saja. Malu sekali loh. Sampai kayak berasa mengganggu
jemaat di sebelahnya, Pak sekarang berdiri, Pak sekarang duduk, saya berdiri, duduk. Cuma usah berdiri, duduk toh aja salah-salah, saking rumitnya itu. Belum lagi, Pak ini sekarang yang dikatakan kalimat dari halaman 290, 113, aduh udah orang goblok yang datang di sini. Pak, iya, itu rumit itu, I call it rumit itu maksudnya dalam hal ini ya. Saya nggak tahu ibadah di sini mungkin nggak serumit itu kan. Tapi pertanyaannya tadi kenapa Elia ini hidup akrab dengan Tuhan terus dia ibadahnya. Jadi isunya apa? Saudara merasa sekarang ibadah kita kok terlalu rumit gitu? Iya, sedangkan dia seperti simple ya, bergaul akrab dengan Tuhan misalnya. Oh maksudnya nggak usah datang ke gedung gereja. Gimana maksudnya itu? How to define ini kan kita di zaman postmodern ya, itu istilah simple. Kita sih setuju simple, tapi how do you define simple? Bukan ya? Itu kan bisa lain-lain gitu. Coba boleh jelasin nggak ya simplicity di dalam bayangannya apa ya maksudnya dalam hal ini? Atau tadi rumitnya itu apa ya? Yang dianggap terlalu rumit misalnya boleh nggak kasih contoh itu? Misalnya? Ya seperti baginya liturgi terus ada sequence-nya. Oh. Saya jawab ini. Kalau pertanyaan tentang liturgi gini saya jawabnya itu. Ini kan our God itu kan Allah yang teratur gitu maksudnya ya. Allah yang teratur. Sudah bisa baca itu di dalam surat 1 Korintus ya terutama. Dengan adanya liturgi itu maksudnya kita itu ada persiapan gitu. Maksudnya kita sudah taruh misalnya ada pengakuan dosa, ada pengakuan iman rasulinya, dan sebaiknya pengakuan iman rasul itu di mana sebelum atau sesudah khotbah, pengakuan dosanya di mana. Kalau kita mau menyanyi 4 lagu pertamanya apa gitu, do we start with adoration atau kita start with kesaksian atau apa, itu dipikirkan sebelumnya gitu. Saya melihatnya bagian ini adalah pertanggungjawaban kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan gitu. Cuma kalau tradisi dari let's say, saya dulu waktu kecil di Pentakosta, saya lumayan tahu lah ini apa. Tuhan itu bebas gitu kan ya. Tuhan itu bebas. Tuhan jangan dikurung oleh liturgis gitu. Saya jawab justru Tuhan itu bebas, dia saking bebasnya dia bisa pakai liturgi. Karena dia bebas pakai liturgi gitu maksudnya. Kalau Tuhanmu baru bebas kalau nggak ada liturginya, karena kurang bebas. Tuhanku tuh bebas, saking bebasnya sampai dia itu rela menjadi manusia, itu bebas. Karena dia bebas justru, bebas menjadi manusia, dia bebas memperhambakan dirinya, itu bebas namanya. So, balik lagi ya. Liturgi itu gini loh saya, kita tuh lihatnya positif aja lah gitu. Maksudnya kita kalau cari semuanya negatif ya, bisa akhirnya dapat terus yang negatif gitu. Mempersiapkan yang terbaik, ada orang yang sudah memikirkan ya, bukan semuanya spontan. Coba saudara kalau misalnya hamba Tuhan, saudara, saya sampai sekarang nggak tahu loh saudara mau khotbah apa. Jadi persiapan saya tunggu Tuhan mau bicara apa. Kok nggak ngomong ya sekarang? Mati kayak gini. Ya, boleh lah persiapan gitu maksudnya. Dan persiapan khotbah itu bukan rumit ya, maksudnya itu tanggung jawab namanya, itu bukan rumit loh. Kita nggak bisa bilang kok rumit sekali ya jadi pendeta ya. Persiapan dan sebagainya, baik komentari lagi gitu. Nggak bisa kan semuanya spontan kayak begitu ngikutin pimpinan aku. Enggak sih, bukan kesana gitu tafsirannya, tapi justru karena saya menghormati Tuhan, saya persiapan khotbah baik-baik, saya baca komentari, saya berusaha mengetahui pergumulan jemaat apa, dan itu bukan rumit, itu tanggung jawab menurut saya gitu. Dan saya percaya Elia juga bertanggung jawab seperti ini loh kehidupannya. Maksudnya dia bukan nggak ada persiapan itu. Kalau sudah ngomong ini ya ibadah di sinagog dan sebagainya itu ada liturginya gitu. Ada liturginya, kita bisa pelajari, bukan model spontan yang nggak tahu apa gitu ini Pak, susunannya gitu. So harusnya itu nggak mengganggu kita gitu. Tapi yang bisa mengganggu saya coba nebak gitu. Liturgi bisa membawa kita kepada ibadah yang ritualistik gitu. Ya, itu yang terus kemudian lahiriah gitu ya. Nah itu yang salah bukan urutan liturginya dong.
Yang salah ya hati saya tuh berarti. Ini liturginya lagi masuk pengakuan dosa, tapi saya nggak betul-betul mengaku dosa. Saya nggak betul-betul merasa berdosa di hadapan Tuhan. Loh kok jadi liturginya yang salah ya? Kok bisa ini yang salah? Yang ini dong, hati saya nggak affected, ini dong yang persoalan sebetulnya itu. Ya itu yang mesti diperbarui, dan itu perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir membawa saya kepada kesadaran itu. Ya, liturginya ya alat bantu. Kemudian kita nggak memberhalakan seperti dibilang tadi gitu ya. Ini apa? C.S. Lewis ya. Elemennya itu dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada yang realita yang ditunjuk itu kan ya. Melihat seperti itu. Ya, menjawab nggak kira-kira liturgi? Ya. So itu buat saya itu apa? Tidak hanya liturgos ya. Liturgos itu penting sekali, ya. Sangat-sangat penting. Abah Tuhan kan naik waktu khotbah itu ya, Abah Tuhan dia naik, dia seperti fungsi profetik gitu ya, ini dia mewakili Tuhan. Liturgos itu kan seperti imam ya, dia itu mewakili jemaat menghadap Tuhan. Ya. Sudah nak bedanya nabi sama imam. Nabi itu mewakili Tuhan menghadap jemaat. Ya. Makanya mewakili Tuhan, Tuhan berfirman. Dia tangkap firman yang dari Tuhan, terus dia mengatakan kepada jemaat atas nama Allah yang mengutusnya gitu kan ya. Itu namanya nabi gitu. Tapi kalau imam itu dia mewakili jemaat, dia menghadap kepada Tuhan. So di liturgos itu bagaimana membawa jemaat beribadah kepada Tuhan. Dia yang memimpin. Dia sendiri perlu menguduskan dirinya. Dia sendiri perlu tergerak dengan lagu-lagu yang dia nyanyikan. Dia perlu waktu dia berdoa itu dia kesehariannya dia memang tertarik dengan pokok doa itu. Jangan di dalam sehari dia nggak terlalu tertarik berdoa, sekali pimpin doanya panjang banget saya, panjang banget, dan torturing, benar-benar torturing. Torturing bukan karena orang yang di situ nggak berdoa, torturing bisa terjadi karena orang ini biasanya nggak berdoa, mendadak dia di mimbar doanya panjang. Ya torturing lah pasti gitu, karena ini kemunafikan kok sebetulnya gitu. Ini kemunafikan kan. Lu di dalam keseharian lu nggak tertarik berdoa, kenapa sekarang tiba-tiba kompensasi di sini ya? Kompensasi doa aja gitu. Itu urusan guilty feeling lu di hadapan Tuhan, lu beresin sendiri. Jangan lu bawa liturgi untuk compensate your guilty feeling, ini bukan tempatnya. Ya ini loh, hal-hal kayak begini loh. Ini nih bikin liturgi mati loh, bener saya. Bikin liturgi itu mati ya kita gitu. Terus dia sendiri nggak tergerak, terus jemaat juga susah tergerak ya dalam hal ini. Jadi saya bukan berarti terus kemudian jadi semuanya tergantung pada, ya bukan juga, semuanya tergantung pada Tuhan, tetap sih Tuhan dan anugerahnya. Tapi kan ini fungsi liturgi ini penting. Dia apa ini memimpin ibadah itu kemana? Ya kesulitannya kan gini ya saya itu apa bicara tentang prophetic dan apa priestly prophetic. Priestly itu kan namanya itu kan mewakili jemaat ya. Sebetulnya badannya itu harusnya itu menghadap ke salib gitu ya. Tapi nggak mungkin kan saya liturgi pimpin kayak begitu kan. Bawa spion gitu. Di belakang. Gak bisa lah. Memang liturgis itu kan menghadap jemaat ya. Pencobaannya itu jadi profetik. Liturgisnya jadi profetik. Maksudnya itu khotbah dia harusnya memimpin jemaat memuji Tuhan, kok dia jadi khotbah ya, aduh. Kalau mau khotbah sekalian aja masuk sekolah teologi. Dia berkhotbah gitu. Liturgis itu fungsinya bukan profetik, bukan khotbah. Gitu. Dia fungsinya gimana bawa jemaat itu menghadap Tuhan. Dia sendiri mesti menghadap Tuhan. Gesturnya dia itu menghadap jemaat, tapi sebetulnya dia itu menghadap Tuhan sebetulnya. Gitu. Bersama dengan jemaat yang menghadap Tuhan. Ya. Core itu juga gitu sih. Core sekarang kan ya sangat dipengaruhi oleh ini ya, concert live ini performance itu. Core-nya kan juga menghadap jemaat ya. Memang di dalam core juga bisa ada prophetic ya, di dalam pengertian bahwa waktu menyanyinya ada prinsip firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang dinyanyikan. Berarti ini khotbah, ini benar khotbah sih. Di dalam hal ini ada aspek prophetic betul. Tapi core itu juga ada fungsi priestly, maksudnya mewakili jemaat memuji Tuhan. Instead of seluruh jemaat yang memuji Tuhan, which ada juga kan ya, nyanyian jemaat kan sudah gitu. Nah sekarang korna itu mewakili jemaat on behalf of jemaat, dia memuji Tuhan. Waktu dia memuji Tuhan itu gesturnya itu sebetulnya agen dia lihat salib harusnya gitu kan ya.
dia harusnya lihat mimbar gitu, dia bukan lihat jemaat kan. Tapi sekarang kan ditaruhnya di depan gitu kan, ditaruhnya di depan. Jadi bawaannya itu seperti kayak mengkhotbahi jemaat gitu ya. Padahal itu harusnya itu dia mewakili jemaat. Kalau dalam zaman dulu saya gereja, saya nggak tahu di sini ada balkonnya nggak di atas ya? Ada ya? Nggak ada ya? Ya dulu ada gereja balkon di atas, bisa kanan kiri dan sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa sih, ini arsitektur, kita ada keterbatasan, nggak ada masalah. Tapi korna itu ditaruh di situ gitu. Jadi korna itu menghadap ke mimbar, jemaatnya menghadap ke mimbar, korna juga menghadap ke mimbar, atau yang di kanan kiri juga itu tetap mewakili jemaatnya. Tapi sekarang kan frontal di depannya jemaat gitu ya. Nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Saudara jangan ganti-ganti mulai sekarang korna. Nggak perlu juga menurut saya. Karena jadi aneh gitu ya, gereja aneh ini, gereja sesat ini. Tetap menghadap jemaat oke gitu, tapi jangan lupa saudara itu bukan cuma mengkhotbahi, maksudnya bukan cuma profetik gitu ya, tapi juga ada aspek priestly. Priestly itu saudara membawa jemaat menghadap Tuhan, ya, menghadap Tuhan, mewakili jemaat. Jemaat itu berarti seperti kayak titip pujian kepada saudara gitu loh, titip pujian, terus saudara yang menaikkan pujian itu di hadapan Tuhan ya. Sikap hati representing jemaat itu penting gitu dalam hal ini. Nah kalau kita bisa, maksudnya dalam pengertian-pengertian seperti ini ya, itu ya semua itu ada isinya gitu, ada penghayatannya, ada afeksi ya. Saudara mewakili jemaat itu gentar nggak sih gitu? Harusnya kan gentar ya. Kita mewakili SD lomba pingpong aja gentar gitu. Mau kalah gimana ini ya, merusak nama SD saya. Itu aja gentar gitu, maksudnya ini mewakili jemaat memuji Tuhan. Perasaan gentar itu. Karena ada pengertian ini ya, afeksinya kan ada ini apa dikuduskan sesuai dengan pengertian ini juga gitu. Silakan saya kalau ada lagi. Saya Pak. Ya. Daripada klarifikasi tadi, karena kalau saya tidak salah dalam konteks publish dan mendorong kita untuk tidak mekanisme dan rutinisme pada untuk melakukan sesuatu dalam ibadah, termasuk tadi ada contoh yaitu perjamuan kudus. Kemudian justru dari contoh itu Pak Beliau tidak sempat menguji jemaat apakah siapa yang yakin sungguh-sungguh makan tubuh dan darah. Nah, ingin klarifikasi supaya juga lebih jelas daripada mengganggu pemikiran itu. Apa perbedaan Pak? Saya menangkap Pak Bli mengharapkan jemaat bukan cuma sekedar simbol, bukan cuma sekedar ini hanya mengingat, remembers, tapi apa beda dengan trans dan sub dan cons dalam kaitan dengan ini? Karena juga tidak terlalu jelas yang menyarankan hanya simbol itu apakah Zwingli atau Calvin ambil posisi tengah-tengah. Jadi bagaimana kita tidak meyakini bahwa dia sungguh-sungguh change the substansi, tapi bukan cuma sekedar remembrance. Benar. Memang itu sih jawabannya, harusnya kita on the one hand kita bukan percaya transubstansiasi, yang apa itu roti dan anggur itu berubah secara substansi menjadi tubuh dan darah Kristus ya. Itu kan confusion ya sebetulnya. Kalau kita ngikutin Chalcedonian Christology itu kan confusion. Maksudnya tanda ya tetap tanda, yang dituju oleh tanda ya dituju oleh tanda. Kalau saudara keluar di situ ya, itu ada tulisan toilet ya. Saudara tolong jangan kencing di situ ya, itu bukan toilet ya. Itu tandanya, toiletnya itu di sana gitu. Ini kan jelas itu maksudnya ya. Ini tandanya, ini yang dituju oleh tanda. Jadi tentu ada bedanya antara tanda dan yang dituju oleh tanda. Mana bisa di-confuse kayak gitu ya. So, transubstansiasi itu ada dangers of confusion gitu antara ini ya, tanda dan yang dituju oleh tanda. Tapi on the other hand ya, pandangan kayak ya, ini sih kalau di dunia scholars ya ada perdebatan itu sebenarnya bukan Zwingli tapi Zwinglianism. Zwingli kayaknya nggak goblok-goblok gitu deh ya. Gitu maksudnya. Tapi resepsinya Zwingli itu yang masalah gitu maksudnya ya. Terus atas nama Zwingli itu seolah-olah cuma sekedar mengingat gitu ya, mengingat. Gini sih, waktu gini pertama ya. Soal mengingat di dalam bahasa Alkitab itu sih, itu bukan seperti kayak orang modern mengingat loh. Mengingat tuh maksudnya, aduh dompet saya ya, itu misalnya, ya itu mengingat gitu ya. Ya nggak ada terjadi apa-apa, sudah sedang recall ke belakang gitu aja kan ya. Mengingat waktu orang Israel mengingat Passover, ya, mengingat kan ya, dia mengingat. Itu bukan cuma iya dulu ya, waktu itu Musa itu ya, dia disuruh kita cepat-cepat berangkat dan sebagainya. Bukan ini ya, bukan itu arti mengingat.
Tapi waktu mereka mengingat, remember itu ada reenactment ya, ada tindakan salvific event, saving event yang Tuhan hadirkan sekali lagi pada saat itu. Itu namanya reenactment namanya ya, agak susah diterjemahin bahasa Indonesia ya. Reenactment apa? Reka ulang. Ya mungkin ya, benar ya, reka ulang. Tinggi sekali ya saya. Iya, itu jadi seperti kayak lagi gitu loh, lagi ya. Nah ini loh, ini. Nah ini pun di dalam zaman reformasi seperti sudah tahu juga banyak salah mengerti ya kan. Orang salah mengerti di dalam pengertian Roma Katolik seperti kayak percaya Yesus mati lagi lah, dikorbankan lagi. Padahal konsepnya sebetulnya bukan itu. Let's say bahasa vocabulary ini aja kurang rapi gitu ya. Terus disalah tafsir ke sana gitu. Kristus ya for sure dia waktu di kayu salib ya dia mati cuma sekali. Dia nggak mungkin mati berkali-kali. Tapi seperti sudah baca di ini ya, Westminster Confession, itu waktu kita perjamuan kudus itu kita feed upon Christ ya. Yesus memberikan kita lagi makanan tubuhnya dan darahnya ya, di dalam pengertian rohani. Jadi gini, gambarnya gini saya. Kita kan ada dua dimensi ya. Kita ada mata rohani, ada mata jasmani. Betul kan saya? Sudah waktu ke gereja ya, saudara lihat ya, saudara dengan mata jasmani. Ya kursi miring lah atau apa, kursi rapi, warna biru, oh salibnya desainnya begitu gitu ya. Itu saudara melihat dengan mata jasmani ya. Tapi saudara juga melihat dengan mata rohani dong harusnya kalau kita lahir baru. Apa yang saudara lihat? Saudara jangan nggak bisa jawab ya. Saya jadi curiga loh. Apa ayo? Ya anugerah keselamatan ya. Keindahan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Ya ini kan bukan sesuatu yang visible ya gitu maksudnya. Ini kan sesuatu yang saudara akses dengan mata rohani. Dengar juga begitu kan ya. Saudara kalau mau dengar secara fisik ya, saudara dengar ini yang ngomong kayaknya dari Jawa Timur, kelihatan dari dialek kayak gitu kan ya. Ini bahasa Indonesia nggak baku ya. Dia itu dan seterusnya gitu ya. Ya itu kalau sudah dengar pakai telinga fisik ya itu yang sudah dengar ya itu gitu. Nggak salah juga ya. Tapi yang sudah dengarkan harusnya perkataan Tuhan melalui orang berdosa ini ya. Yang nggak terlalu penting sih sebetulnya. Tapi perkataan Tuhan kepada saya apa? Ini loh. Tuhan ini sedang bicara kepada saya dan dia sedang mengoreksi saya sekarang gitu. Kok bisa ya hamba Tuhan ini tahu saya nggak pernah sharing ke siapa-siapa loh. Tiba-tiba saya kok dibongkar di sini ya gitu. Ini loh, saudara bisa dengar nggak ini gitu maksudnya. Pergumulan saudara itu dibicarakan di sana gitu. Lalu terus kemudian saudara ngamuk-ngamuk lagi sama hamba Tuhan ya. Kurang ajar saudara, saya pernah loh saya dapat kayak gitu. Saya tahu dia datang, saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba dapat SMS, Bapak tadi membicarakan persoalan saya di mimbar. Paranoia ini orang. Bukannya bersyukur Tuhan memberikan teguran, tapi malah marah. Ya ini orang yang nggak bisa dengar dengan telinga rohani berarti gitu. Dia cuma ditangkap kalimat itu dari kalimat pendetanya gitu maksudnya. Dan dia nggak happy gitu maksudnya. Ya berarti dia nggak dengar suara Tuhan di sana maksudnya. Dia nggak dengar itu berarti. Kalau dia dengar suara Tuhan, dia will react differently. Harusnya gitu. Karena nggak penting kok sebetulnya ngomong siapa gitu. Lagi pula terus terang saya juga nggak tahu loh dia datang atau enggak gitu. Apalagi dulu di sebelah mana ya. Mungkin satu rekan pendeta. Jemaat itu GR ya. Dia pikir selagi hamba Tuhan itu persiapan dia bawa pas fotonya jemaat gitu ya. Ini saya bisa tegur kalau orang ini taruh kalimatnya ini GR sekali ya jemaat ini. Siapa yang bawa pas foto kayak gitu atau persiapan khotbah? Gak ada sudah pendeta kayak gitu. Dia ya just simply persiapan saja, terus kalimat melontar kemana itu bukan urusan pendeta, itu urusan Tuhan. Kalau orang mau tersinggung ya sudah settle sama Tuhan sana. Karena kita cuma ngomong kok ini apa yang Tuhan mau ngomong gitu kan. Nah ini saya melihat dengan mata jasmani dan melihat dengan mata rohani, mendengar dengan telinga jasmani dan mendengar dengan telinga rohani gitu ya. Sama ya, saya tambah lagi kan panca indera kita ada 5. Mengecap secara lahiriah apa? Ya roti dan anggur, benar-benar literally roti dan anggur dan nggak perlu berubah apa-apa. Memang kita ada aspek lahiriah kok gitu. Tapi kita ada lidah rohani ya. Alkitab bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah. Memang ngecap apa sih? Bukan kecap karnal gitu kali ya. Sudah tahu ada gereja yang kayak begitu juga sudah tahu ya gitu maksudnya.
Dan Lagi kita kecek-kecek. iya lagi gitu Pak, nikmatilah Roh Kudus atau terus wah ini gila ini kan lagi nggak ngomongin ini ya, nggak ngomongin lidah jasmani ya sebetulnya gitu. Ini ngomongin lidah rohani gitu, lidah rohani ya, lidah rohani. Dan lidah rohani itu kita mengecap apa? Mengecap tubuh dan darah Kristus. Dan kalau kita baca di Westminster yaitu truly eating, yet itu spiritual ya. Spiritual tapi truly eating, itu benar-benar eating. Bukan karena itu spiritual terus kemudian jadi nggak truly ya. Apa maksudnya? Logika itu gini loh saya. Kita kalau bilang oh kalau cuma spiritual ya nggak truly eating. Loh kalau gitu Tuhan nggak truly kok kayak gini. Tuhan itu spiritual juga kan ya. Jadi karena dia spiritual bukan material terus jadi nggak truly gitu maksudnya. Ini kan kacau ya prinsip kayak gini. Spiritual eating itu truly eating loh, meskipun spiritual ya. Karena apa? Ya karena spiritual dimension itu real, benar-benar real. Itu bukan fantasinya manusia gitu. So kita betul-betul makan dan minum tubuh dan darah Kristus yet in spiritual manner ini dalam hal ini gitu. Antara ada penjelasan lagi gitu di pengertiannya apa? Calvin bahas itu dalam hal ini. Dia apa? Sedikit membedakan daripada Zwinglianism gitu. Ini apa? Karena menurut dia konsep cuma mengingat saja itu, jadi dia pakai istilah itu empty symbolism gitu ya. Empty symbolism. Waktu Tuhan ngomong darahku benar-benar makan, darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan, itu artinya harus lebih daripada sekedar percaya gitu. Buat Calvin nggak cukup kalau cuma mengerti percaya gitu. Itu more than that. Masa Tuhan mengajarkan itu artinya cuma simply believing gitu. Kurang kuat ya. Dia juga dia menjelaskan Tuhan mau kita juga feel. So again aspek see ya, itu tuh penting. Dan Tuhan pakai roti dan anggur yang benar-benar dinikmati ya secara fisik supaya kita juga bisa menikmati secara rohani. Betapa manisnya, betapa nikmatnya Tuhan itu. And yet bukan tanpa materi. Karena kalau tanpa materi itu namanya platonis, neoplatonis itu kan ya. Cuma sekedar perenungan gitu. Tapi kalau cuma materi tapi nggak dibawa kepada realita rohani, itu namanya sensualisme. Tahu sensualisme soalnya? Kesenangannya cuma kesenangannya sebatas ini apa indrawi gitu. Nggak ada dimensi rohaninya. So ya kita ini sih, kita bukan percaya ini ya transubstansiasi gitu. Kita juga bukan percaya seperti kalau di Lutheran kan konsubstansiasi itu berarti ya Kristus itu tubuhnya hadir di sini ya. Di dalam pengertian Calvin itu ya ini inline sama materi kita ya. Waktu perjamuan kudus itu bukan Kristus yang dibawa turun, tapi orang pilihan diangkat ke sorga. Daripada susah mikirin gimana sih turunnya tubuh Kristus ke sini, karena Kristus kan di sorga gitu kan ya. Kristus tubuhnya itu kan menurut natur manusia, dia di sorga, bener kan ya? Karena waktu bicara tubuh itu bicara natur manusia kan gak hadir kan soalnya ya. Kristus menurut natur manusianya dia ada di sorga, dia terbatas di sorga. Bagaimana kita bisa seret dia ke sini? Itu orang dia ada di sorga gitu. Jadi bagaimana? Ya, menurut Calvin kita yang diangkat ke atas gitu. Itu namanya doctrine of mystical ascent. Tadi kan kita ngomong itu ya, ini heavenly worship ya. Heavenly Holy Communion juga mengantisipasi the great banquet ya, karena nanti kita juga akan ke sana. So kita mencicipi. Waktu mencicipi itu orang-orang pilihan diangkat oleh Roh Kudus ya, ke sorga itu untuk memandangi wajah Kristus di sana. Nah, kalau saudara ini ya di dalam kebaktian saudara menghayati ini, saya bukan sedang lihat pendeta ini gitu ya, pendeta ini kemarin saya baru tersinggung dengan perkataannya gitu, itu bikin susah dengernya, susah. Tapi saya sedang menghampiri Tuhan yang ada di tahtanya, dan saya sekarang mau mendengarkan dia berbicara melalui ya hamba Tuhan yang berdosa ini gitu, yang juga perlu pengampunan Tuhan. Itu saudara bertumbuh. Ya silakan saya ada tambahan. Itu beberapa hal praktis ya saya, ini belum selesai sebetulnya, tapi paling enggak bisa kita. Oh masih ada satu Warren Wiersbe ya, Warren Wiersbe B seri ya, atau B series.
Worship is both a subjective experience and an objective activity. Dia mau dapat dua-duanya aja ya. Maksudnya gini, pilihannya itu ada gereja yang menekankan aspek objectivity tapi kurang membawa kepada penghayatan subjektif ya. Di sisi yang lain ada gereja yang lebih menekankan subjective experience tapi objektif kontennya itu nggak terlalu jelas gitu. Dan kita maunya dua-duanya. Objektif konten activity ya, maksudnya apa yang dilakukan Kristus, tapi juga apa yang saya hayati termasuk secara afeksi itu tadi misalnya ya, pikiran, pengertian, afeksi ya. Worship is not an unexpressed feeling, nor is it an empty formality. True worship is balanced and involves the mind, the emotion atau the affections and the will. It must be intelligent, maksudnya ada aspek pengertiannya ya. It must reach deep within and be motivated by love. And it must lead to obedient actions that glorify God. Ini ada teori kuno saya sedikit pinjem dari Cicero, teori retorika ya. Retorika Docere delectare movere ya. Ini anugerah umum lah saya ini ya kan. Bukan Alkitab, tapi ini indah teori ini gitu ya. Docere itu teaching maksudnya, itu teach ya. Docere itu seorang retoriker yang baik ya. Dia bukan cuma mengajar dengan pengajaran yang solid isinya, tapi bisa bikin orang itu delight in ya. Itu namanya delectare gitu. Delectare itu to delight in ya. Dan terus kemudian mover itu to move ya. Dia bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. That is good rhetoric gitu. Bukan cuma teaching the right content ya, docere yaitu one thing. Tapi orang yang mendengarkan itu bisa delight in ya. Gak tidur itu tadi itu ya. Mover ini apa? To move ya. Orang itu jadi excited untuk ini ya, melakukan sesuatu gitu. Karena ini make sense dan ini menggerakkan, ini menyentuh. Saya tersentuh, saya tergerak dan saya sekarang mau melakukan sesuatu. Itu namanya to move dalam hal ini. So ini sedikit comparable dengan tadi ya, involves the mind, the emotions atau the affections ya, dan the will. Maksudnya the will dalam artian to move to do something gitu. You have to do something ya dalam hal ini. So ya minta kepada Tuhan ya ini supaya kita jangan cuma jatuh kepada worship as objective activity itu. Terus kita kind of gak care ya, orangnya itu tergerak, gak tergerak atau terbakar untuk melakukan sesuatu atau apa, kita gak peduli, pokoknya yang penting saya sudah menyajikan yang benar itu misalnya ya. Kalau saudara ini ya baca di Injil itu Yesus Kristus waktu dia selesai bicara ya, itu dikatakan orang-orang itu takjub ya, takjub. Yesus certainly a good rhetorician, dia retoriker yang sangat baik ya, tapi bukan mau menonjolkan ilmu retorikanya, tapi karena ada kepenuhan Roh Kudus yang menyertai gitu. Ini loh saya, jadi murid bukan cuma murid-murid ya, pendengarnya itu takjub ya, takjub. Lalu ditambahkan lagi oleh Matius, tidak seperti pengajar-pengajar mereka. Pengajar-pengajar mereka itu ya bisa mengajar gitu, tapi ya nggak ada kuasanya ya, nggak menggerakkan orang. Abili, Ya. itu dalam banyak kasus ada urutannya nggak, mind, emotion, dan will. Misalnya emotion ya, kalau orang tidak nangkap, tidak mengerti bagaimana dia bisa bergerak. Contoh misalnya, ada lagu bahasa Inggris, bagus sekali, tapi orang nggak bisa bahasa Inggris, susah ya pasti. Dia kan emosi nggak ya, jadi ketika kita beribadah atau begini, kadang-kadang ada intergeneration worship, anak-anak ikut, anak-anak mainnya nggak nyampe ke situ. Bagaimana kita mengharap mereka untuk emosinya nyampe ke sana? Itu kan susah untuk pada waktu kita. Apakah terlalu memaksakan sih kalau intergenerasi buat seperti apa supaya mainnya, kalau mainnya terlalu kesana katanya yang dewasa masa terlalu cheap, terlalu rasanya juga emosinya nggak keluar karena belajar anak-anak gitu. Justru mainnya nangkep, tapi bagi mereka kayaknya bukan makanannya. Ini dua pertanyaan yang besar ya, dua-duanya itu apa? Satu intergenerasi itu ini topik yang apa ya, kompleks ini. Satu lagi yang pendekatan mind atau reason, emotion, heart, will dan sebagainya. Pasti ada poinnya dalam pengertian kalau dia ngerti aja kagak bagaimana tergerak, itu ada poinnya gitu ya.
Cuma gini, saya melihatnya pendekatan ini ya, pendekatannya itu nggak boleh statis, harus selalu dari mind gitu, baru ke emotion atau affection gitu. Kadang-kadang di dalam kehidupan itu ya, kita bisa masuk dari affection dulu, terus kemudian mungkin nggak terlalu ngerti, bukan nggak ngerti sama sekali sih, tapi baru setelah itu bisa lebih ngerti gitu ya. So intinya kita lincah lah gitu, kita jangan memutlakan semua harus dimulai dari mind gitu ya, karena kalau ini ya, saya khawatir dengan pemutlakan selalu mulai dari mind itu jadi intellectual Christianity, ntar jadinya model kekristenan selalu ya head knowledge-nya itu segini ya, head knowledge selalu segini, lalu terus kemudian yang dirasakan, yang dihayati tinggal segini ya, karena nggak semuanya bisa dihayati, yang dilakukan mesti pakai teleskop lihat apa mikroskop itu ya, kecil sekali gitu, maksudnya dari segini jadi segini jadi segini gitu ya. Itu pendekatan yang memutlakan ini ya, the mind gitu. Saya ambil contoh sederhana ya. Saudara kalau menghibur orang patah hati ya, orang patah hati itu kan urusan afeksi kan ya. Saudara nggak bawain ensiklopedia kan ya. Mari saya jelaskan kepadamu apa itu patah. Patah itu menurut filsuf Thales dan hati itu adalah, ini bukan sesuatu yang diselesaikan dengan baca Berkhof punya sistematik teologi kali ya, bukan itu, bukan dengan kamus-kamus itu, tapi perhaps dengan rangkulan gitu maksudnya, dengan rangkulan gitu. Tindakan affectionate. Kalau saudara malah khotbah di situ ini, nggak menolong loh, bisa nggak menolong loh itu. Karena ini kan problem afektif, didekati secara afektif ya. Nah di situ waktu saya merangkul, ini juga pengertian kan ya sebetulnya gitu kan ya. Justru kalau malah khotbah itu bukan pengertian, namanya ini orang yang nggak ada pengertian, iya nggak sih? Orang lagi susah kok malah dikhotbahi gimana sih? Kayak kurang beban aja dia gitu. Justru bisa merangkul itu sendiri juga mind itu perlu ada bijaksana from the mind juga kan sebetulnya. And yet approach-nya itu approach afektif ya. Nah ini kalau kita aplikasikan dalam konteks ibadah ya saya. Kita bisa macam-macam sih pendekatannya. Bisa dari lagu yang memang ini ya membawa kepada emosi, tapi hopefully orang jangan cuma terbawa emosi tapi dia masuk ke kontennya juga gitu. Yang dibicarakan apa sih dalam lagu ini ya? Atau khotbah dan sebagainya gitu ya. Bisa dari berbagai macam ini sih approach. Tapi saya of course agree. Kalau orang ngerti aja sudah kagak, ya gimana dia, ya itu betul sih memang gitu kan ya. Dan mungkin bisa di-explain setelah itu selanjutnya apa gitu ya, sebetulnya isinya apa, terus kasih terjemahan dan sebagainya. So Yesus juga mengatakan ya, kalau kamu menaati firman-Ku, maka kamu akan tahu gitu kan ya. Itu kan berarti dari ketaatan of the will gitu ya. Kita will-nya itu taat, obedient, submissive. Dari situ terus kemudian baru tahu gitu kan ya. Yesus nggak bilang gini loh, saya jelasin secara apologetis ya, bahwa saya ngomong ini lebih logik daripada Yesus nggak pakai pendekatan logikal saya. Yesus bilang sudahlah, lu jalanin aja gitu. Dari tadi kok argue terus gak selesai gitu ya. Just taat kenapa sih gitu ya? Taat dan kamu akan ngerti gitu. Maksudnya taat kamu akan ngerti, saya ini dari diri saya sendiri, omongannya dari Bapa yang mengutus aku. Tapi lu nggak bisa nggak taat. Kalau kamu nggak mau submission, ya sudah, lu nggak akan ngerti. Dan Yesus nggak bother untuk melakukan penjelasan apa analitis, logis, apa apologetis dan sebagainya. Dia cuma minta kamu taat gitu. Nah ini berarti kan pendekatan itu somehow dari melakukan terus kemudian orang itu jadi bisa lebih tahu gitu kan ya. So di Alkitab itu lebih lincah ya actually daripada pendekatan yang agak berhutang kepada Greek, apa the mind, the heart, and the will gitu ya. Itu Greek gitu. Tentu bisa, itu juga bisa kayak begitu. Tapi actually Alkitab lebih limpah sih daripada itu. Gak melulu harus the head ya dan lain. Saya pikir contoh yang paling jelas misalnya kita bawa anak sekolah minggu. Ada argu di rumah kan, pentingnya sekolah minggu apa sampai dia mengerti baru dia akan will. Nah ini saya bisa komentar begini. Argu di rumah ini aja sudah. Argu di rumah itu might not the best approach untuk anak-anak gitu maksudnya. Justru kalau saya argue itu saya memutlakan ini apa the power of the mind yang akan mengatur semuanya gitu. Anak itu mungkin perlu tahu apa saya di rumah itu dia etikanya gimana. Dia partiality nggak terhadap anak gitu. Atau yang dipeluk ini anak keempat terus atau ketiga terus atau bagaimana ya sebetulnya. Dia kok ngamuk sama saya brutal ya, tapi kalau ngamuk sama anak ini kok lunak ya. Ini loh. Ini bukan argumentasi ini bukan argue.
argue berapa pentingnya. Ini pendekatan afektif gitu, maksudnya pendekatan dia mau lihat gitu. Ini efeknya ibadah itu apa? Saya nggak perlu logical explanation di situ. Dia akan ikut saya datang ke Tuhannya papaku itu menarik. Tuhannya papaku itu menarik. Tapi kalau sebaliknya ya, whatever lu mau ngomong lah, argumentasi inilah Tuhan itu ada, bukan nggak ada. Kita jangan jadi orang ateis, bahwa kita jadi orang ini, whatever gitu. Lu di rumah kayak begini, terus lu minta saya ini datang ke gereja, itu kita bergantung kepada ini ya, the power of the mind untuk meyakinkan orang pergi ke gereja. Nggak jalan itu, nggak jalan, mungkin nggak jalan kayaknya. Kalau anak sampai bisa, kind of make sense. Oke, saya ke gereja dulu. Jarang kali saya anak bisa diangkat gini dia. Ya, saya menyerah kalah. Logikamu lebih tinggi daripada logika. Oke, karena itu saya datang ke gereja. Agak scary, saudara, kayak gini scary buat saya gitu maksudnya. Lu robot atau apa ya? Kok karena bisa ditundukkan secara argumentasi logis baru lu datang ke gereja gitu. Justru ini ya, kesaksian kayak gini menunjukkan berapa terbatasnya pendekatan rasionalistik itu gitu. Berapa terbatasnya pendekatan pengertian only ya dalam hal ini gitu. So kita pakai semua lah. Of course kita nggak mau eksklusif pengertian. Kita juga akan kasih dia pengertian. Kita kasih dia pengertian. Kita kasih dia hak. Kita ngajain dia main badminton bareng or whatever gitu lah maksudnya. Ini apa semuanya kita pakai gitu untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu baik dan dia perlu ibadah. Dan bahwa mengikut Tuhan itu penuh dengan kenikmatan. Itu perlu tahu itu maksudnya apa? Younger generation ini. Nah, tentang intergenerational worship ya, ini rumit sih ya. Tapi jawaban saya sederhana ya. Ini sebelum ada sekolah minggu ya. Siapa? Robert Riggs ya. Kan 1800 something ya. Itu nggak pernah ada yang namanya sekolah minggu gitu. Kenapa ya sekarang kita ini susah sekali ya. Terus kemudian bukan cuma sekolah minggu, remaja pun juga belum bisa ikut ibadah bareng. Ntar pelan-pelan lansia juga mulai suruh di ruangan sendiri. Ntar lain-lain ini kebaktian jomblo, ini kebaktian orang muda, ini kebaktian anak yang laki semua, kebaktian yang civet. Aduh, rumit sekali ya saya itu. Saya tahu intergeneration worship itu ada problemnya gitu ya. Tapi bukankah Injil itu universal dan bisa reach to semua orang? That's the good news kan ya sebetulnya. Gak ada jalan yang mudah, ya saya juga coba seperti itu. Itu kan orang tua juga, pendetanya mesti sabar, anak-anak yang nggak bisa langsung tenang gitu ya. Jangan langsung main murka gitu misalnya. Perlu ada kesabaran. Orang tuanya sendiri juga, waduh ini muka ditaruh di mana? Anak saya yang paling ribut di dalam ini ya. Gangguin anaknya orang lain, jadi kebuka semua kan boroknya gitu kan ya. Dan ini dia gitu maksudnya, ya, what are you doing di rumah gitu maksudnya, lu ngajarin dia berdoa nggak gitu, ada konsep ibadah nggak yang selama ini lu itu kan kebuka semua so, di situ itu. Ya memang nggak enak sih kayak begini. Tapi kita kan one big family ya, one big family itu boleh tahu lah kelemahannya. Ya, saudara kalau hidup sekeluarga, saudara mau kentut ya sudah kentut aja. Masa mau pergi kemana dulu kentut, malu antar kedengeran sama papa mama saya atau apa gitu, istri atau suami gitu ya, kentut di situ sudah, ini namanya satu keluarga gitu. Dia ribut ya, ini keluarganya kita, dia ribut memang, let's work together. Gimana supaya dia bisa lebih menikmati Tuhan gitu. Ini perjalanan panjang, perjalanan panjang gitu. Cuma harusnya kayak begini, saya kadang-kadang ini joki, sudah tahu itu apa? Yang Sheldon, tahu nggak sih? Iya. Yang Sheldon aja bisa ikut kebaktian, kita nggak bisa, keterlaluan ya. Yang Sheldon yang skeptik ya gitu. Tapi itu film sih. Tapi yang lebih benar harusnya sih kebaktian satu juga untuk semua gitu dari dulu. Yakin loh, ke sekolah minggu itu apa? Sekolah minggu itu kan sejarahnya gini, dulu itu kan belum ada public school gitu ya. Jadi sekolah minggu itu bukan cuma sekolah minggu ngajarin Bible stories, tapi itu school of life actually. Orang diajar membaca, menulis, itu sekolah minggu. Karena nggak semua orang bisa masuk elite school yang mesti bayar mahal sekali itu kan ya. Jadi anak-anak ini siapa yang ngajarin? Nggak ada gitu. Orang tuanya juga sibuk kerja. Lalu siapa? Ya gereja mengajarkan membaca, menulis. Is that beautiful kan ya? Bagus itu saya, culture mandate. Nah sekarang kan ada yang namanya public school ya, aduh. Kan ada primary school, secondary school, terus sekolah minggu. Saya sudah jangan salah ini ya. Mulai minggu depan sekolah minggu dibubarin. Saya ngajak saudara berpikir, Nah sekarang sekolah minggu itu kepentingannya apa gitu saya. Ini sekarang sudah di take care sama public school kan, sekarang membaca. Ya.
Nangkep sih? Ya, waktu zaman itu tuh sangat kontekstual dan sangat perlu. Itu luar biasa revolusioner. Nah, sekarang kan waktu sudah jalan, dia sudah ganti loh sekarang ini. Sekarang ada yang namanya SD dan SMP dan seterusnya gitu. Lalu terus gimana mereka ini? Ya sudah di take care oleh sekolah itu. Sekarang mereka dengar firman Tuhan. Harusnya dengar di mana? Ya di dalam konteks ibadah harusnya gitu. Ini juga kesulitannya dengan ini ya, dengan apa? Dengan ibadah yang segregasi kayak begini ya. Seperti saudara tahu, ntar begitu mereka masuk itu ada pergumulannya gitu kan. Dari sekolah minggu ke remaja aja susah naiknya gitu, kecuali segerombolan yang naik gitu kan. Ntar dari remaja ke pemuda lain lagi gitu, dimasukin ke kebaktian, totally different context. Lagunya juga sama sekali lain gitu. Gimana ya kayak begini ya cuy, kayak ada kelas-kelas yang lain gitu. Challenge untuk kita hamba Tuhan, untuk kita repot sekali Pak Badu itu, sangat repot ya. Gimana khotbah juga untuk sekolah minggu gitu kan, dan orang dewasa jangan tidur gitu kan. Iya kan, itu kan ya sekolah minggu ya, wanita, perempuan, muda, tua, kaya, miskin, lawyer, tukang sapu dan sebagainya. Ya memang ini kan challenge dari dulu juga gini kan ya. Dari dulu bukan memang gini saya. Tapi Injil yang satu itu bagaimana bisa konteks sensitif untuk semua orang gitu. Termasuk juga untuk anak-anak, ya perlu ada latihannya. Apakah GRI melakukan itu? Iya, kita coba 1 bulan sekali gitu. 1 bulan sekali. Ini frekuensi of course nggak mutlak gitu ya, tapi coba 1 bulan sekali. Nggak always works. Di GRI juga lain-lain, kayaknya ada yang dicoba sekali terus terlalu ribut langsung di give up gitu. Menurut saya. Maksudnya, iya. Beberapa gereja dalam Presbyterian Circle di sini pun udah mulai memikirkan itu. Iya. Jadi one message for all. Iya. Jadi one message to rule them all. Dari atas sampai ke bawah juga begitu. Kan sekarang ini kan pendekatan itu banyak Mickey Mouse approach ya. Artinya main sanctuary, terus ada sekolah minggu, 1 kuping gitu, misalnya remaja kuping yang lain gitu kan. Jadi Mickey Mouse approach ini nggak terlalu bagus, artinya ada banyak approach yang bilang mengatakan itu. Iya. Jadi sehingga dan lain potensial disunity kan. Iya benar. Jadi ada banyak yang sekarang mulai memikirkan. Iya. Ada juga satu Chinese church sini yang bilang kalau ada lebih dari 1 jemaat, misalnya 1 main sanctuary terus ada kebaktian remaja, itu essentially itu 2 church katanya gitu. 2 jemaat. Ya oke lah, itu kalimat yang ini ya. Iya, itu. Saya mungkin nggak akan sampai bilang kalimat itu, tapi ada poinnya, poinnya. Jadi maksud saya, apakah approach gini yang mungkin akan Gini saya, jadi gini gambarannya, itu worship, kita ngomong worship ya, itu harusnya satu untuk semuanya gitu kan ya, kita nggak beda. Terus habis itu ada kelas-kelas lagi ya. Ada let's say PA wanita, ada PA pemuda, ada apalah PA lansia atau apa gitu ya. Dan termasuk juga yang sekolah mingguan remaja tadi. Nggak ada isu dengan itu gitu kan, mereka ada itu lagi. Tapi kita nggak bikin kebaktian yang berbeda, harusnya kan kayak gitu ya. Mungkin ya dalam ini transisinya coba dulu sebulan sekali atau apa gitu. Waktu coba kayak gitu ya, itu bisa 2 macam. Ini ngomongin praktikal ya. Bisa juga let's say tetap di 1 ini sanctuary, tapi mungkin untuk anak-anak kalau di gereja barat, di gereja barat ya, mereka itu maju dulu ke depan gitu ya, maju ke depan. Terus pastornya itu address khusus untuk mereka gitu ya. Let's say 10 menit gitu ya, 15 menit itu. Terus setelah selesai mereka duduk lagi, bukan disuruh keluar sih, mereka duduk. Terus mau khotbah yang untuk ini. Itu still ada perbedaan gitu. Ini pun bisa didiferensiasi lagi, mau yang khotbah pendeta atau guru sekolah minggu. Ada yang menurut saya juga oke gitu, guru sekolah minggu dulu. Terus habis itu pendeta yang khotbah. Dan pengalaman saya waktu ini ya, pelayanan di salah satu cabang GRI, ada penatua yang bilang seperti ini ya. Waktu khotbah untuk anak-anak sekolah minggu itu ya, lu itu khotbah ke anak-anak sekolah minggu aja, kita tuh tetap dapat berkat kok. Menarik juga ya saudara. Kita itu bicara ke sekolah minggu itu yang dewasa itu tetap dapat berkat itu. Tapi mungkin waktu kita addressing adult ya, mungkin mereka miss loh gitu ini apa, karena kita terlalu rumit, terlalu kompleks atau apa gitu. Tapi waktu approaching anak kecil itu, jemaat itu sebetulnya bisa dapat berkat itu. Ini buat saya sih encouragement. Saya teringat Luther itu di dalam catatan dia bilang waktu dia khotbah, matanya dia itu tertujunya itu ke petani-petani yang sederhana gitu.
matanya Luther itu lihatnya petani-petani yang sederhana. Maksudnya yang hadir di situ ada profesor-profesor juga ya di Wittenberg, ada orang-orang yang sangat terdidik dan ada orang-orang ya macam-macam lah gitu. Tapi dia konsentrasi, dia petani sederhana ini, ngerti nggak yang saya ngomong? Karena secara esensi kan kebutuhan dari anak kecil sampai besar kan universal kan. Exactly. Ya. Benar. Paling kan yang boleh diferensiasi konteksnya gitu kan ya. Maksudnya itu kan konteksnya, ilustrasinya dan sebagainya. Tapi apakah dengan demikian yang dimaksud satu ibadah itu 1 jam ibadah, liturginya hampir sama, tapi in terms of message-nya kita mau paksain sama satu message, 1 kali khotbah untuk semua, atau karena kita tahu message itu harus dipahami, ya dipahami dengan bahasa dan konteks mereka, ya. Jadi dengan demikian perlu ada message yang berbeda dari segi delivery-nya supaya mereka paham. Ada diferensiasinya. Oke, kalau begitu akan ada so-called seperti 2 message, ya. Mungkin bukan apa, let's say 2 ilustrasi, 2 kontekstualisasi. Misalnya gini, saya coba ya. Injil itu memerdekakan kita dari dari bondage gitu misalnya. Ini kan message one for all gitu misalnya. Bondage anak kecil sama bondage orang dewasa bisa lain gitu kan ya. Bondage anak kecil dia nggak bisa lepas mainannya misalnya gitu ya, atau apa. Dia nggak bisa lepas game-nya, itu bondage-nya dia. Bondage orang dewasa, hopefully bukan ini. Dia bondage-nya bisa lepas game-nya. Dia nggak bisa lepas apalah, nggak bisa lepas ya macam-macam itu. Ini saya bisa differentiate bagian itu. Tapi kan message-nya sama, Injil itu membebaskan, liberating gitu. Dan kita dikeluarkan dari bondage. Even sampai istilah bondage pun juga masih universal gitu. Ya. Tapi bondage-nya apa gitu kan ya. Nah itu perlu kontekstualisasi sih memang. Ya, saya sendiri nggak yakin bahwa dalam 1 kali khotbah ya 40 menit itu bisa dipahami dengan sama baiknya oleh anak dan orang dewasa. Gini, kalau saya pilih untuk bahasa anak, orang dewasa akan mengerti. Namun kalau saya memilih bahasa dewasa, anak hampir pasti tidak akan mengerti fully. Seperti begini, apa yang Pak Billy sampaikan ini sangat menarik sekali ya, sangat dalam. Bagi kita pun tidak semuanya nangkep loh, ada bahasa-bahasa yang itu bahasa dewa gitu ya. Saya bayangkan kalau ada anak sekolah minggu di sini, mungkin hanya 5% sudah sangat bagus. Tapi gini Pak, saya kan jauh gini nih, kita di jemaat misalnya ya, saudara bisa langsung kasih tahu saya ngomong. Saudara dengar as adult ya, saudara dengar khotbah gitu ya. Saudara berapa persen dari khotbah itu yang saudara bawa pulang? Kalimat itu ya. Berapa kalimat yang saudara bawa pulang? Saudara tahu saya mau kemana kan? Ya. Saudara bawa pulang 10%, itu buat saya nggak masalah loh. Itu kalimatnya benar-benar pas, menukik untuk saudara gitu. Kalimat yang lain itu untuk orang yang lain gitu. Gak apa-apa juga sih untuk itu gitu. Ini kalimat ini untuk yang ini untuk ini. Tuhan atur semuanya gitu. Sehingga semua pulang dengan kenyang gitu lah ya. Tapi kenyang itu bukan gak harus 95% sih menurut saya gitu. Dia bisa bawa pulang kalimat ini pas sekali, untuk saya pas sekali. Kalimat yang lain bukan dia ngelamun sih, bukan. Tapi dia mungkin ya dia mendengar oh ini pengajaran baik, tapi nggak terlalu eksistensial untuk dia. Gak apa-apa juga itu sebetulnya gitu. Nah saya percaya untuk anak kecil tuh bisa kayak gitu juga. Dia bisa bawa beberapa kalimat itu ya sudah, ya itu gitu yang kamu bisa bawa pulang. Sebenarnya bukan cuma anak kecil sih, orang dewasa kan juga gitu sebetulnya. Kita nggak mungkin nggak tahu lah, correct me if I'm wrong. Saya sih jarang ya saya dengar khotbah tapi wih, orang pendeta ini bisa kalimat pertama sampai terakhir semuanya relevan untuk kehidupan saya. Agak ajaib juga sih sebenarnya. Agak ajaib gitu maksudnya. Itu pasti akan ada beberapa persen yang saya, wah ini pas sekali, yang lain ya saya dengerin gitu aja gitu. Ya, mungkin yang sama boleh terjadi juga untuk anak sekolah minggu. Maksudnya gini, kita nggak perlu nggak perlu gelisah kalau anak sekolah minggu itu nggak bisa ngerti lebih rendah daripada 70% atau apa gitu ya. Mungkin nggak harus juga kali gitu. Perhaps the beauty of pemberitaan firman Tuhan juga begitu. Saya betul, even Alkitab sendiri kita tuh kayak begitu loh saya. Ini ya contoh. Petrus ya dapat kalimat dari Tuhan Yesus ya. Apakah engkau mencintai aku? Itu di dalam konteks apa? Di dalam konteks setelah dia jatuh gitu kan. Tuhan Yesus merestorasi gitu. Terus Petrus jawab, ya Tuhan engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Terus Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku gitu.
di bagian yang lain itu waktu Petrus bilang sesungguhnya engkau tidak akan menderita, karena itu jangan sekali-kali terjadi padamu. Terus Yesus bilang apa? Hanyalah engkau iblis. Saudara bisa bayangin nggak ya kalau ini dibalik konteksnya gitu? Waktu giliran restorasi terus kemudian Petrus bilang hanyalah engkau iblis. Ya, dia gantung diri loh, sudah gitu. Kan poinnya saya mau kemana gitu. Ada kalimat keras ya, untuk keras saya ngomong ini ya, itu pekerjaan setan yang disebut. Misalnya ngomong kayak gini ya di kebaktian, boleh juga kan ya? Ya orang dengar clean conscience saja toh. Mungkin ada orang yang benar-benar Tuhan mau hardik keras loh itu di saat itu loh. Tapi orang yang nggak kenapa-kenapa terus setan, saya setan gitu misalnya. Ini bukan untuk lu kali ya kalimatnya gitu loh. Maksudnya bukan untuk kamu gitu. Kok lu jadi nggak clear conscience ya dengernya gitu. Dia sendiri nggak clear conscience. Dengar firman Tuhan terus menghantam semuanya untuk dia. Padahal itu mungkin tuh yang lain gitu. Tapi dia juga mungkin ada koreksi untuk kalimat yang lain gitu. So kita kan harusnya dengarnya kayak gitu ya. Ini bukan kita dengar pila-pila jadi juri, bukan itu juga. Tapi di dalam pengertian Tuhan itu menyapa setiap orang itu konteks sensitifly gitu. Ini. Dan kita berharap sih anak-anak sekolah minggu itu ya bisa disapa di beberapa kalimat yang keluar dari mulut kita, or perhaps dari lagunya, atau dari perkataan liturgosnya gitu ya, atau dari humility-nya yang terpancar atau whatever gitu. Ada banyak message yang bisa diterima di dalam ini, di dalam ibadah itu, dari cara penyambutannya yang speak something, ya hopefully sih. Tapi ya full of challenge memang banyak pergumulannya ya pasti. Oke, jam. Mungkin kita nanti lanjut sesi 3, ada lagi. Memang sepertinya mungkin sambil teman-teman menyiapkan slide untuk lagu penutup, kita memang sangat banyak sekali materi pengayaan dan yang begitu meaningful, begitu interesting, dan tentunya bagi kita kiranya ada yang kita bisa bawa pulang untuk kita praktekkan, untuk kita hayati dan praktekkan masing-masing. Sangat banyak yang tentunya kita dalam hal ibadah itu sangat luas. Dan kita semua di sini adalah satu tubuh Kristus. Kiranya kita bisa belajar setiap harinya untuk semakin bertumbuh menjadi penyembah yang sejati. Kita akan menutup. Mungkin tentunya teman-teman yang sudah ada pesan-pesan yang berkesan gitu ya dari hari ini dan dapat dibawa pulang. Untuk saya mungkin ada satu yang terakhir, mungkin karena memang true worship, tadi yang quote mengenai true worship itu adalah hal yang balance, involves the mind, the emotion, and the will. Kiranya kita juga ketika kita beribadah, walaupun tanda kutip rutin kita beribadah minggu, tapi itu janganlah menjadi just an objective activity, tapi menjadi full experience ya. Supaya ibadah kita benar-benar motivated by love dan mengarah kepada obedient actions that glorify God, seperti yang tadi sudah disampaikan. Puji Tuhan untuk Pak Billy yang telah memperlengkapi kita oleh firman dan pengertian yang lebih mendalam tentang ibadah, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dan kehidupan Pak Billy serta keluarga sekalian. Mari kita memberikan segenap hidup kita, segenap hati kita menjadi ibadah bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita memberikan pujian. Kita menaikkan pujian kita. My tribute, all I hope and ever hope to be. I owe it all to thee. Yet you gave
Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh benar lagu yang baru kami nyanyikan ini. To you be the glory, to God be the glory. Kepada Tuhanlah ibadah kami, penyembahan kami, atau bahkan keseluruhan hidup kami harus terus kami persembahkan. Tuhan, dalam ibadah, dalam sesi seminar pada pagi hari ini sampai sore ini kami diingatkan banyak hal Tuhan. Ada banyak konsep, pemikiran, pemahaman yang diingatkan kepada kami. Bahkan mungkin tidak hanya sekedar diingatkan, tapi juga kami dalam beberapa sisi banyak ditegur Tuhan. Dalam cara kami beribadah, dalam cara kami menyembah Tuhan, dalam cara kami memperlakukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah apapun yang sudah dibagikan dalam sesi pertama dan sesi kedua ini mengingatkan kami akan banyak hal. Ketika kami datang beribadah di gereja ini, biarlah Tuhan persiapkan hati kami untuk kami beribadah seperti kami beribadah bersama-sama dengan Engkau di surga Tuhan. Sehingga itu mempengaruhi cara kami, motivasi kami, sikap hati kami dan semuanya. Sehingga ketika kami datang setiap kali beribadah, kami memiliki motivasi yang baru. Engkaulah yang terus menguatkan dan memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah boleh disampaikan hamba-Mu Pak Billy dari pagi sampai siang ini. Tuhan terus pakai dia dalam pelayanannya, dalam segala aspek hidupnya untuk terus boleh menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Pada kami semua, Tuhan terus kuatkan topang kami agar ditransformasikan terus menjadi penyembah-penyembah yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum duduk, mari kita